Kisah ini dimulai di Universitas Linqing. Salah satu mahasiswinya adalah gadis cantik bernama Zitan Chu yang mengenakan rok dan memanggil seseorang idiot karena menjemputnya. Orang yang menjemputnya adalah kakak iparnya, Qin Li. Zitan bilang keluar dari mobil hanya untuk menjemputnya itu memalukan. Sambil berjalan ke arah mobil, Zitan memanggil pria itu tak berguna dan melemparkan tasnya ke pangkuan si pria. Qin langsung mengambil tas itu dan membuka pintu mobil. Zitan menyuruhnya cepat-cepat karena dia tidak mau teman-teman kampusnya melihat mereka bersama. Dia bilang pada kakak iparnya untuk tidak pernah lagi menjemputnya di gerbang kampus karena dia tidak mau dipermalukan. Zitan terus mengeluh, dia tak habis pikir bagaimana kakaknya bisa menikah dengan pria seburuk itu. Saat menyetir, Qin Li terlihat sangat gugup. Tangannya gemetar di atas setir, memegang erat seolah menahan amarah. Akhirnya mereka sampai di kediaman keluarga Chu, sebuah rumah besar yang seperti istana. Di dalam rumah, Nyonya Chu sedang memuji seorang pria bernama Liu Minghao. Katanya pria itu lulusan luar negeri dan seharusnya menikah dengan Qin Yin, bukan dengan si Qin Li. Liu bertanya di mana Qin Yin karena belum melihatnya. Nyonya Chu menjawab kalau Qin Yin masih bekerja dan belum pulang. Liu lalu menanyakan suami Qin Yin, katanya dia dengar pria itu pengangguran dan bisu. Nyonya Chu bilang dia sedang menjemput putri bungsunya. Ibu mertua memanggil Qin Li untuk turun dan menyapa tamu. Dia bilang Qin tidak bisa terus mengurung diri di kamar. Qin memang tak bicara pada siapapun dan langsung masuk kamar begitu sampai rumah. Saat itu Zitan memanggil kakak iparnya menanyakan apakah dia tuli karena tak mendengar panggilan ibu mereka. Sambil terus mengeluh, Zitan menyindir apakah pria itu merasa rumah itu miliknya sendiri, lalu masuk ke kamarnya. Saat itu Qin hanya memakai celana dalam dan sedang bermeditasi. Saat dia bermeditasi, energi besar terpancar dari tubuhnya seperti nyala api yang membara. Zitan terkejut dan malu melihatnya, menyuruhnya segera memakai baju sambil memanggilnya mesum. Tapi Qin tak peduli karena energi itu sedang mengalir deras di dalam tubuhnya. Meditasinya menyerap energi vital dari tanaman dan segala hal di sekitarnya. Ia perlahan membuka mata untuk melihat apa yang terjadi. Begitu membuka mata, ia melihat pusaran energi besar di depannya. Ini adalah teknik yang ia latih selama 10 tahun. Bagian dari latihannya mengharuskannya diam agar bisa memusatkan seluruh energinya. Ia telah bisu selama 10 tahun dan akhirnya bisa mengendalikan bola energi besar di tangannya. Qin mulai mengenang masa lalunya. Sudah setahun ia menjadi bagian dari keluarga Chu dan 10 tahun tak mengucapkan sepatah kata pun. Saat dia mulai bicara, rahangnya terkunci. Ia menghangatkan suaranya, seolah melepaskan sesuatu dari tenggorokannya. Dengan bangga atas pencapaiannya selama 10 tahun, ia tetap diam. Kini dia tak perlu lagi menderita, dia bisa bicara lagi. Tiba-tiba pikirannya buyar oleh teriakan keras yang menyuruhnya turun. Ibu mertuanya terus memanggilnya, akhirnya Qin mengenakan pakaian, sementara tanaman di kamarnya yang tadi hampir mati, tiba-tiba tumbuh daun dan mekar cepat, seolah dipenuhi kehidupan. Qin turun ke ruang tamu. Ibu mertuanya langsung menyambut dengan omelan, bertanya apakah selain bisu, dia juga tuli. Qin berdiri berhadapan dengan teman lama istrinya yang juga pernah jadi calon suaminya. Pria itu memperkenalkan diri pada Qin Li, namanya Liu Minghao. Begitu melihat Qin, ekspresinya penuh siasat dan niat jahat. Qin tetap diam dan menyambut Liu. Namun saat berjabat tangan, Liu mengejek. Katanya selain bisu, Qin juga perlu istrinya untuk bicara mewakilinya. Liu terus berkata kalau Qin hanya menikah karena mengincar harta keluarga Chu. Dengan mata yang penuh kebencian dan niat licik, dia bilang Qin tak pantas untuk Qin Yin. Liu bahkan menawarkan uang dalam jumlah besar agar Qin pergi dari keluarga itu. Namun saat berkata begitu, mendadak wajahnya berubah kesakitan. Dia melonjak kaget, ekspresinya penuh penderitaan. Saat berjabat tangan, Qin menggenggam tangan Liu begitu erat hingga nyaris mematahkan jarinya. Dengan ekspresi sangat tenang, Qin Li bertanya ada apa dengan Liu dan memperkenalkan diri. Ibu mertua dan adik iparnya tampak sangat terkejut karena itu pertama kalinya dia berbicara dalam 10 tahun. Mereka bertanya apakah mereka benar-benar mendengar suara Qin tadi. Teman istrinya Liu mulai gugup dan bertanya apakah Qin bisa bicara. Liu, mantan calon suami Qin Yin, lanjut mengejek. Dia bilang Qin berpura-pura bisu dan menipu istrinya selama ini. Qin terus menggenggam tangan Liu erat sementara ibu mertuanya panik dan memintanya berhenti karena Liu terlihat kesakitan. Adik iparnya ketakutan melihat kejadian itu, tapi tiba-tiba ponsel Zitan berdering. Dia melihat layar ponselnya dengan wajah cemas.
Begitu menjawab, dia menerima kabar mengejutkan yang membuatnya benar-benar ketakutan. Dia bilang polisi ingin menangkap kakaknya dan mereka sudah ada di kantor tempat Kin bekerja. Kin sempat tak mendengar apa yang dikatakan adik iparnya, tapi kemudian dia mulai memperhatikan dan mendekat. Dia langsung berlari ke arah adik iparnya, menggenggam tangannya, dan bertanya apa yang terjadi dengan Ching Yin istrinya. Zitan bilang ada masalah di perusahaan kakaknya dan polisi datang untuk menahannya. Memutuskan untuk mengubah situasi, Kin Li berbalik dengan penuh percaya diri. Ibu mertuanya berteriak menyuruhnya kembali ke kamar dan tidak mempermalukan dirinya lebih jauh lagi. Liu sambil menahan sakit di tangannya bertanya apa yang terjadi pada Ching Yin. Nyonya Chu mulai menjelaskan bahwa ada masalah besar di perusahaan dan tempat itu sekarang dikepung polisi. Liu yang gugup dan kesakitan bilang dia punya teman di kepolisian dan mengajak Nyonya Chu ke kantor putrinya untuk melihat langsung situasinya. Di tempat kejadian, tampak seorang wanita marah besar dengan wajah penuh jerawat dan bisul, berteriak bahwa pemilik perusahaan akan ditangkap. Ching Yin, istri Kin Li, berdiri teguh mendengarkan. Ibunya berdiri di sampingnya mengatakan bahwa wanita itu tidak masuk akal. Semua orang di sekitar tampak ketakutan oleh teriakan wanita itu. Liu mencoba menenangkan situasi, bilang banyak orang yang pakai krim itu, dan hanya kebetulan si wanita itu mengalami reaksi parah. Dia juga bilang dia kenal banyak orang di kepolisian, termasuk kepala polisi yang katanya adalah temannya sendiri. Tapi wanita itu mencibir Liu dan bilang kalau dia kenal kepala polisi, maka dia adalah sepupu wali kota ini. Semua orang terkejut mendengar itu karena koneksi sebesar itu bisa jadi ancaman besar. Liu langsung panik memperlihatkan kepengecutannya. Dia bilang dia tak bisa berbuat apa-apa dan mengakui bahwa ini kesalahan perusahaan Ching Yin. Lalu terdengar suara seseorang memanggil si sepupu wali kota. Itu Kin Li yang meminta 10 menit waktu untuk mencoba menyembuhkan wanita itu. Dia berkata dengan yakin bahwa jika dia bisa membuat kulit wanita itu kembali normal dalam 10 menit, maka masalah ini harus dianggap selesai. Ching Yin sangat terkejut karena itu pertama kalinya dia mendengar suaminya berbicara setelah sekian lama. Liu merasa iri berat melihat kepercayaan diri Kin Li yang kontras dengan ketakutan dirinya sendiri. Dia mulai gelisah dan mengatai Kin sebagai aib keluarga Chu. Ching Yin bertanya pada suaminya apa yang dia pikirkan. Dia sudah lelah dengan semua masalah ini dan tak mau suaminya memperburuk keadaan. Kin menoleh dan menenangkan istrinya. Dia bilang sekarang dia sudah berbeda dan saatnya dia menjalankan perannya sebagai suami. Liu yang masih diliputi rasa iri mulai mengejek Kin lagi. Tapi Kin dengan tenang mengumumkan pada semua orang bahwa dia punya obat untuk jerawat di wajah si sepupu wali kota. Para pegawai perusahaan mulai menertawakannya, bilang dia cuma benalu yang menikah dengan anak orang kaya. Mereka heran bagaimana orang seperti itu bisa punya hubungan dengan atasan mereka. Wanita yang mengeluh bertanya kenapa dia harus percaya pada Kin. Kin menjawab bahwa jika dia gagal menyembuhkan, maka dia akan menerima semua konsekuensinya. Wanita itu bilang dia tak masalah mencoba, tapi kalau sampai gagal, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Istrinya meminta Kin untuk berhenti karena bisa saja dia justru bikin masalah makin besar. Tapi Kin Li menarik istrinya mendekat, menunjukkan kepercayaan diri, dan memintanya mencari beberapa ramuan herbal Tiongkok tradisional. Dia juga menjelaskan bahwa karena suhu tubuh wanita itu sangat tinggi, cara ini mungkin berhasil. Namun Ching Yin masih sedikit ragu. Meski begitu, dia tetap pergi untuk mencari bahan-bahan yang diminta suaminya. Sementara itu, Liu mengumpat kesal, mengatakan kalau gara-gara ini dia bisa kena masalah besar. Kin Li menatap Liu dan berkata, "Kalau kamu bisa menyembuhkannya, silakan lakukan." Ucapan itu malah membuat Liu makin marah, merasa terhina oleh suami Ching Yin. Pemilik perusahaan datang membawa semua yang diminta, namun Tuan Chu berkata dengan khawatir, kalau sampai terjadi sesuatu, keluarga Chu tidak akan ikut campur. Kin Li tahu keluarga Chu tidak akan mau terlibat, apalagi dalam urusan menantunya, tapi dia harus bertindak. Dia mengambil semua bahan dan mulai menumbuknya, menggunakan kekuatannya untuk membuka botol dan mengaliri air dengan energi, hingga air itu memanas. Dia bukan lagi pria bisu, karena sekarang dia bisa berbicara dan bertindak. Kin Li menunjukkan ekspresi puas saat selesai meracik balsam itu, lalu mengumumkan bahwa ramuan siap digunakan. Dengan senyum di wajah, dia bertanya apakah boleh mengoleskan cairan itu ke jerawat si gadis. Masalahnya, ramuan itu terlihat sangat menjijikkan. Para pegawai tertawa melihat tampilan balsam yang panas dan menjijikkan itu. Meski ragu, keponakan wali kota itu menutup hidungnya dan mulai mengoleskan ramuan ke wajahnya.
namun dia hanya mengoles sedikit. Qin Li tersenyum dan langsung mengoleskan jauh lebih banyak. Meski merasa jijik, keponakan wali kota itu berlari ke kamar mandi seolah ingin muntah. Liu dan pegawai lainnya terus menertawakan Qin, menyebutnya gila. Tapi Qin masih ragu dan penasaran, ingin tahu apakah ramuan itu benar-benar akan berhasil. Tiba-tiba terdengar jeritan dari arah kamar mandi wanita, semua orang langsung memperhatikan. Tak lama, keponakan wali kota itu keluar dengan wajah yang bersih total, seperti keajaiban. Tak ada satupun jerawat tersisa. Kulitnya halus dan bersinar. Orang-orang yang tadi meremehkan Qin Li kini terdiam dan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Qin Li menjelaskan masalahnya bukan di produknya, melainkan suhu tubuh si gadis. Yang dibutuhkan hanyalah ramuan dengan efek antiinflamasi dan anti gatal agar luka-luka itu menghilang. Para pegawai masih sulit percaya bahwa pria yang selama ini mereka anggap gagal bisa menyembuhkan kondisi seperti itu. Qin Yin lalu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Gimana kamu bisa menyembuhkannya? Dia bilang dia belajar farmakologi. Gadis yang baru saja disembuhkan bertanya apakah dia bisa menyembuhkan semua penyakit. Qin Li menjawab kalau dia harus melihat pasiennya dulu. Gadis itu bilang pamannya sakit parah dan jika Qin bisa menyembuhkannya, dia akan membayar 500.000. Qin langsung setuju tanpa ragu, membuat istrinya terkejut dan menyebutnya gila. Istrinya bilang dia seharusnya tidak pergi karena dia bukan dokter dan tidak seharusnya menangani orang sakit. Tapi Qin tersenyum dan bilang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, Qin Yin tetap cemas. Dia bilang keluarganya tidak akan membantunya jika sampai terjadi sesuatu. Melihat istrinya pun tak percaya padanya, Qin hanya menunduk dan mulai pergi dari tempat itu. Istrinya memanggil namanya lagi dengan kesal. Qin menarik napas panjang dan berkata, jika sesuatu terjadi, dia akan menanggung semuanya sendiri dan tidak akan membawa masalah untuk keluarga Chu lagi. Saat malam tiba, mereka sampai di rumah sakit di kota Yanging. Di sana kita melihat Liu Zhang, wali kota Yanging, sedang berbicara dengan seorang dokter. Dokter bilang kondisi ayahnya sangat buruk dan operasi akan sangat berisiko. Sepupu wali kota yang bersama Qin Li tampak ketakutan karena pamannya sudah berada di ICU. Liu Zhang menjelaskan bahwa pagi ini kondisi ayahnya memburuk drastis dan dokter sudah menyerah, tak bisa berbuat apa-apa lagi. Sepupunya memperkenalkan Qin Li sebagai ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Mungkin dengan kemampuannya, dia bisa menyelamatkan sang paman. Namun si sepupu meragukan Qin dan bertanya, apakah dia benar-benar dokter? Qin Li menjawab dengan tenang bahwa dia masih diragukan. Liu Zhang juga heran melihat betapa mudanya pria ini dan meminta untuk melihat ijazah medisnya. Qin Li bilang dia tidak punya ijazah. Mendengar itu, si sepupu langsung naik pitam. Dia bilang tak akan pernah membiarkan orang tanpa ijazah menyentuh ayahnya. Sepupunya marah dan keponakan itu syok melihat sikap keluarganya sendiri. Gadis itu terpukul dan meminta Qin untuk pergi. Saat itu juga seorang perawat muncul di pintu berteriak bahwa kondisi pasien kritis dan mereka harus cepat masuk. Semua orang terkejut lalu segera masuk ke ruangan. Liu Zhang sangat takut kehilangan ayahnya yang sudah terbaring di ranjang rumah sakit. Dia bertanya kepada dokter apa yang terjadi dengan ayahnya. Dokter bilang mereka sudah melakukan segalanya. Sepupunya terus memohon pada Liu Zhang untuk membiarkan Qin melihat pasien. Mungkin saja dia bisa menolong. Tapi Liu Zhang bersikeras. Dia tak akan membiarkan pria semuda itu menyentuh ayahnya. Mesin monitor menunjukkan tanda vital pasien makin melemah. Qin Li berkata dia bisa menyelamatkannya, tapi harus sekarang, tak ada waktu lagi. Namun Zhang berteriak agar dia keluar. Qin bertanya apakah wali kota mau bertaruh. Zhang menjawab dia tak ingin taruhan apapun. Apa yang bisa dia dapat dari bertaruh dengan orang seperti Qin? Qin bilang taruhannya sederhana. Jika pasien sembuh, dia hanya ingin permintaan maaf. Jika gagal, dia siap masuk penjara. Kedua sepupu meminta Qin keluar dari ruangan. Mereka menyebutnya gila karena bicara seperti itu. Qin berkata dia akan pergi, tapi mereka akan menyesalinya. Saat meninggalkan ruangan, dia melihat istrinya berdiri di lorong. Hal pertama yang istrinya katakan adalah soal kebodohan suaminya. Dengan nada tegas, dia menyuruh Qin pulang dan berhenti mempermalukan dirinya sendiri. Tiba-tiba suara mesin monitor membuat Qin Li berhenti. Tanda vital pasien terus menurun. Liu Zhang bertanya, apa yang sedang terjadi dengan ayahnya? Bahkan para dokter pun tidak tahu. Dokter menyuruh perawat segera ambil alat pacu jantung. Tapi saat itu juga mesin menunjukkan detak jantung pasien sudah 0. Jantung pria itu telah berhenti. Dokter berkata tak ada lagi yang bisa dilakukan. Dengan wajah murung, Liu Zhang terpukul dan
tak percaya. Beberapa menit lalu ayahnya masih hidup. Dokter menyampaikan belasungkawa. Wali kota berlutut dan menangis menyesali karena tak cukup meluangkan waktu bersama ayahnya. Tiba-tiba pintu terbuka keras membuat semua orang terkejut. Kinley masuk dengan tatapan penuh tekad. Dia bilang pasien itu masih bisa diselamatkan. Semua orang diminta mundur. Dia mengeluarkan beberapa jarum tipis dari dalam mantelnya. 10 tahun lalu, teknik ini dia pelajari dari seorang makhluk abadi. Dia mulai bekerja di dada pria yang sudah tak bernyawa itu. Zhang tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tubuh Qin memancarkan energi luar biasa. Untuk bisa menggunakan teknik ini, Kinley harus menjalani 10 tahun dalam keheningan. Tapi semua itu kini masuk akal. Karena dengan teknik ini, dia bisa menyelamatkan nyawa. Ia mulai menusukkan jarum-jarum yang terisi energi ke dada sang pasien. Sebelum menusukkan jarum terakhir, Qin berpikir 10 tahun penantian ini ternyata tak sia-sia. Saat dia menusukkan jarum terakhir ke leher pasien, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pasien mulai batuk darah, tapi kemudian hidup kembali. Seluruh keluarga sangat bahagia karena pasien berhasil diselamatkan berkat bantuan Kinley. Sang tokoh utama merasa sangat lega dan berkata, "Kamu berhasil menyelamatkannya tepat waktu." Dokter tak percaya dengan apa yang dia lihat, lalu bertanya bagaimana Qin bisa melakukan hal itu. Keluarga pasien sangat senang melihat kerabat mereka akhirnya sadar dan selamat dari ambang kematian. Sang kakek menenangkan keponakannya, mengatakan dia sedih telah membuatnya begitu khawatir. Dengan senyum di wajahnya, Kinley berbalik meninggalkan ruangan dan membiarkan keluarga itu bersama. Tapi kemudian dia mendengar suara Lejang yang berlutut di lantai dan memanggil namanya. Saat dia menoleh, wali kota itu berkata bahwa dia adalah orang yang kurang beriman dan seharusnya lebih percaya pada Qin sejak awal untuk menyelamatkan ayahnya. Meski telah diperlakukan buruk, Qin tetap menyelamatkan ayahnya. Kinley menyuruh wali kota tak terlalu khawatir karena ayahnya akan segera stabil dan pulih. Gadis itu juga meminta maaf dan mengatakan akan membayar 500.000 yang dijanjikan asal Qin mengirimkan nomor rekeningnya. Saat Qin menutup pintu dan hendak pergi, dia mendengar suara istrinya lagi dengan nada sarkastik. "Dokter Qin yang luar biasa," katanya. Qin baru sadar kalau istrinya ada di sana. Perlahan dia menatapnya. Sang istri mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Dia bilang semua itu pasti hanya kebetulan dan menyuruh Qin untuk tidak coba-coba mengulangi hal seperti itu lagi. Qin pun bertanya-tanya, seburuk apa sebenarnya bayangan istrinya tentang dirinya. Di sudut ruangan, Liu, mantan calon suami Qingyin, mengawasi semua yang terjadi dengan gelisah. Dia terlihat sangat gugup melihat Qin berhasil. Pasangan itu pulang ke rumah di tengah malam. Ibu Qingyin bertanya pada putrinya, apakah dia masih takut dan apa yang sebenarnya terjadi. Kinley hanya diam, mengamati mereka berbicara. Qingyin bilang semuanya baik-baik saja sekarang dan semua sudah berakhir. Ibunya kaget mendengar betapa tenangnya putrinya bicara. Ibu mertua lalu berbalik ke arah Kinley mulai berteriak dan bertanya kenapa dia hanya berdiri diam. Dia menyuruh Qin bersih-bersih rumah. Dengan nada menyindir, Qin menjawab, "Baiklah." Setelah menyelesaikan semua pekerjaan rumah, Kinley kembali ke kamarnya dan terkejut melihat pemandangan di depannya. Istrinya hanya mengenakan gaun tidur tipis dan sedang melakukan peragangan seperti yang dilihatnya di TV. Saat berjalan, Qin melihat istrinya sedang melakukan gerakan yoga. Sambil meregangkan tubuh, Qingyin mulai berbicara. Katanya dia dengar dari adiknya kalau Qin bertingkah mesum hari ini. Qin menjelaskan bahwa setelah menjemput adiknya dari kampus, dia sedang ganti baju di kamar dan gadis itu tidak sengaja membuka pintu. Lalu Qin menoleh melihat istrinya yang masih mengenakan gaun tidur tipis dan terus melakukan peregangan sambil mengatur napasnya. Qingyin bertanya, jadi hanya itu yang terjadi? Dalam gerakannya, dia menekan kuat area dadanya. Hal ini membuat Qin cukup tertarik melihat cara istrinya meregangkan tubuh. Qingyin melanjutkan, katanya dia tahu sifat adiknya seperti apa, dan dia yakin suaminya tidak akan melakukan hal tak pantas. Dia juga meminta Qin agar tidak terlalu impulsif dan mengatakan bahwa hari ini dia beruntung semuanya berjalan lancar. Untuk menutup pembicaraan, Qingyin bilang bahwa besok mereka akan ada pertemuan keluarga yang harus mereka hadiri. Makan malam bersama keluarga istrinya bukan ide menyenangkan bagi Kinley, tapi dia hanya menjawab, baik. Istrinya tampak kelelahan dan akhirnya menjatuhkan diri ke ranjang untuk beristirahat. Kini suaranya terdengar lembut seperti suara yang muncul dari kelopak bunga.
Dia berterima kasih pada suaminya atas semua yang telah dilakukan hari ini. Qin hampir tak percaya dengan apa yang dia dengar karena ini adalah salah satu kali pertama Qingyan mengucapkan terima kasih padanya. Saat fajar terlihat fasad sebuah bangunan mewah bernama The Royal Hotel. Di dalam hotel ada restoran tempat seluruh keluarga Qingyan mulai saling menyapa satu persatu. Ayah Qingyan terlihat sangat senang menyambut semua anggota keluarga Chu di acara pertemuan tahunan pertama mereka. Istri sang ayah, seorang wanita bernama Chu Biken, mengenakan gaun yang sangat mencolok. Qin Li tahu wanita ini pasti akan meremehkannya. Chu Biken, kakak dari ayah mertuanya, langsung bertanya, kapan Qingyan akan punya anak sambil menyesap segelas wine. Qingyan menjawab bahwa mereka belum siap, jadi tak perlu buru-buru. Tante Chubi bilang sebaiknya punya anak selagi masih muda. Sementara itu, Qin Li terus makan dengan lahap di tengah jamuan mewah di meja. Chu Biken melanjutkan omongannya, katanya dia tak perlu khawatir soal itu karena menantunya tidak seperti orang tertentu, tidak bergantung pada istrinya. Nyonya Chu menanggapi dengan senyuman, katanya menantunya bukan pria sembarangan. Ia sangat bangga karena menantunya bekerja di pemerintahan tidak seperti orang lain itu. Namun Qin Li tetap fokus menikmati hidangan. Tante Chubi lalu memberi isyarat batuk kecil pada menantunya Chen Wen. Chen Wen berdiri dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua orang di pertemuan keluarga pertama ini. Ia berkata sudah menyiapkan hadiah untuk sang paman dan menyerahkan sebuah kotak merah yang cantik. Ayah Qingyan tampak sangat kagum saat membuka kotak itu. Matanya membelalak penuh kekaguman melihat hadiah porselen yang indah. Chen Wen menjelaskan bahwa porselen itu dibelinya seharga 300.000 yuan dan itu berasal dari dinasti Yuan. 300.000 adalah angka yang sangat besar, tapi porselen itu memang sangat berharga. Namun suasana di ruangan mendadak menjadi lebih berat. Qin Li bisa merasakan aura jahat memancar dari benda itu. Mungkin artefak itu dipenuhi energi negatif, bahkan bisa jadi mengandung kutukan. Sementara mertua-mertuanya masih kagum, memuji Chen Wen karena begitu murah hati memberikan harta berharga seperti itu. Tapi Qin Li hanya bisa merasakan kegelapan dari benda tersebut. Chen Wen mulai menyindir Qin Li, berkata bahwa dia pasti juga menyiapkan hadiah luar biasa. Tante Chubi menambahkan dengan nada mengejek, katanya Qin Li kan pengangguran dan cuma bergantung pada istrinya. Jadi jelas saja dia tak bawa apapun. Tapi kalau mau, dia bisa diberi kerjaan jadi pemungut sampah di kantor wali kota. Qingyan mulai gelisah mendengar komentar-komentar itu dan meminta mereka tidak bicara begitu pada suaminya. Chen Wen terus mengejek Qin Li hingga Qin Li berdiri dan mengatakan bahwa dia terburu-buru jadi tak sempat membawa hadiah apapun. Chen Wen terkejut mendengar Qin Li bisa bicara. Namun istri Chen Wen langsung mencibir. Katanya meski bisa bicara, dia tetap pecundang yang tak bisa melakukan apapun. Qin Li menjawab dengan tenang, katanya apapun yang dia bawa pasti nilainya lebih tinggi dari barang palsu. Semua orang terdiam dan mulai gugup mendengarnya. Tante Chubi langsung memaki Qin Li. Chen Wen bersikeras bahwa dia menghabiskan 300.000 untuk benda itu. Qin Li menjawab, berapapun harganya, kalau palsu tetap palsu. Chen Wen marah besar menyebut Qin Li pecundang karena menuduh hadiah itu palsu. Ia membanting meja hingga gelasnya tumpah. Ia heran bagaimana Qin Li bisa tahu kalau benda itu palsu. Padahal si penjual menjamin bahwa tak ada seorang pun yang bisa membedakannya. Qin Li merasa tertantang dan bersiap menunjukkan alasannya. Ayah mertua menyuruh Qin Li diam, sementara istrinya bilang Qin tak seharusnya bersikap kasar karena semua yang hadir adalah keluarga. Tante Chubi terus menyindir, katanya Qin cuma menuduh tanpa bukti. Lalu Qin Li bertanya, apakah sepupu mereka mau mengakui bahwa porselen itu memang hanya replika? Istrinya berkata tidak masalah apakah itu palsu atau asli, yang penting itu adalah bentuk rasa terima kasih. Lagi pula, malam ini makan malam keluarga dan mereka tidak seharusnya bertengkar. Tiba-tiba suara pintu terbuka membuat semua orang menoleh. Wali kota masuk ke ruangan dan bertanya, siapa yang bilang barang ini palsu? Bersamanya ada seorang pria bernama Fang Mao. Chang Wan terkejut melihat wali kota datang dan segera berjalan mendekat. Ia mengulurkan tangan untuk menyapa wali kota dan wali kota pun mengangkat tangannya seolah ingin membalas. Tapi wali kota Leo malah melewatinya begitu saja dan menyapa Qin Li dengan wajah senang dan penuh rasa terima kasih. Ia bilang tak menyangka bisa bertemu Qin di sana. Chen Wen berkata bahwa Qin Li hanya orang bisu dan seharusnya diperlakukan seperti sampah.
Mendengar itu, wali kota langsung marah dan bertanya siapa yang berani berkata begitu. Pria itu menjawab, namanya Chen Wen, sekretaris kepala balai kota. Wali kota lalu berbisik pada Qin, menanyakan apakah dia punya masalah dengan Chen Wen. Qin menjawab tidak, mereka hanya sedang berdiskusi soal keaslian porselen itu. Tertarik dengan benda kuno itu, wali kota memanggil pria yang bersamanya untuk melihat lebih dekat. Pria itu bilang sudah lama tidak melakukan penilaian, tapi keramik biru putih adalah keahliannya. Ia mulai memeriksa mangkuk itu dengan cermat, mendekatkannya ke wajah dan berkata, desain dan warnanya terlihat berasal dari dinasti Yan. Chang Wen pun merasa lega karena telah menghabiskan banyak uang untuk benda itu. Qin bertanya apakah sang penilai benar-benar yakin benda itu asli atau hanya tiruan. Penilai itu sedikit tersinggung seolah Qin meragukan keahliannya. Qin bertanya lagi apakah itu benar-benar bukan barang palsu. Penilai itu tertawa menepuk bahu Qin dan berkata sekarang dia mengerti kenapa wali kota begitu menyukai pemuda itu. Ia menjelaskan bahwa mangkuk itu memang palsu. Jika dilihat dari jauh tampilannya seperti barang asli. Desainnya rumit dan terlihat meyakinkan, tapi benda itu tidak memiliki keanggunan dan kemewahan yang khas dari benda asli dinasti Yan. Ia menambahkan bahwa mangkuk itu sebelumnya dikubur bersama jenazah seseorang dan telah menyerap banyak energi buruk dari makam tersebut. Penilai itu berkata bahwa mangkuk itu dikutuk. Mendengar itu, ibu mertua Qin langsung panik dan menyuruh suaminya mencuci tangan. Sementara sang bibi memarahi Chang Wen yang hanya bisa minta maaf dan bilang dia tidak tahu. Penilai berkata, tiruannya memang sangat bagus, tapi mata yang terlatih bisa melihat perbedaannya. Ia pun mengundang Qin untuk minum teh bersama nanti. Wali kota mengatakan bahwa Qin adalah tamu kehormatan, dan dia memang ingin membicarakan sesuatu dengannya. Qin pun berkata pada kerabat istrinya, agar melanjutkan makan, dia akan kembali setelah urusannya dengan wali kota selesai. Bibi yang cerewet berkata, anak ini memang calon suami yang pantas. Ibu mertua hanya tersenyum, memilih diam demi menjaga penampilan. Qin melanjutkan pembicaraan dengan wali kota yang mengaku bahwa setelah ayahnya pulang ke rumah, kesehatannya malah menurun. Beberapa bulan terakhir, istri dan anaknya juga jatuh sakit. Mendengar itu, Qin langsung memfokuskan seluruh energinya dan meminta untuk memeriksa denyut nadi sang wali kota. Wali kota mengulurkan tangannya dan seperti yang diduga, ada energi jahat yang tersebar di dalam tubuhnya. Energi Qin meredam kekuatan gelap itu lewat nadi wali kota. Wali kota bertanya, perasaan aneh ini apa sebenarnya? Tapi Qin menjawab agar ia tidak khawatir karena dia tahu persis apa yang harus dilakukan. Setelah makan malam, dia akan datang ke rumah wali kota untuk menyelesaikan semuanya. Wali kota senang mendengarnya dan berkata akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Setelah pertemuan selesai, Qin membantu ayah mertuanya masuk ke mobil. Ia berkata pada istri dan adik iparnya untuk pergi duluan bersama ayah mereka karena dia harus keluar sebentar. Mendengar itu, istrinya membalas dengan nada yang cukup kasar. Setelah semua orang pergi dengan mobil, Qin mengambil ponselnya dan mulai mengatur rute di GPS-nya. Dia mencari jalan menuju rumah wali kota yang ternyata tak jauh dari tempat ia berada. Qin melaju dan berbelok ke kanan, memasuki jalan yang sangat ramai. GPS menunjukkan rute melalui gang sempit yang harus dilalui Qin untuk mencapai tujuannya. Suara GPS mengatakan jaraknya tinggal 50 meter menuju lokasi tujuan di ujung gang itu. Namun di tengah gang, Liu sudah menunggu bersama sekelompok preman bersenjata. Qin memandang ke arah gang itu lalu ke Liu dan melihat para preman yang berjajar di belakangnya, semua siap menunggu kedatangannya. Jalan Qin tertutup karena gang itu sudah dipenuhi oleh orang-orang Liu Minghao, mantan calon suami istrinya Qing Yin. Dengan nada mengejek dan wajah tenang, Liu berkata satu-satunya cara Qin bisa pergi adalah dengan membiarkan mereka memotong kedua tangannya. Sambil mengorek telinganya dengan santai, Liu menatap Qin dengan ekspresi licik dan jahat. Ia menambahkan, Qin tak perlu khawatir karena mereka akan mengurus semuanya sekarang. Untuk memicu semangat, Liu berteriak, aku kasih 50.000 buat siapapun yang berhasil potong tangannya. Begitu teriakan itu keluar, semua preman bersenjata langsung menyerbu Qin. Tapi Qin hanya tersenyum percaya diri. Aura energi mulai mengelilingi tubuhnya. Dia memusatkan seluruh kekuatannya lalu melancarkan serangan luar biasa. Satu tendangan keras dilayangkan ke preman pertama langsung tumbang seketika. Qin berputar dan menghantam preman lain di perutnya dengan pukulan dahsyat. Lawan itu pun
roboh. Serangannya cepat dan brutal. Setiap pukulan menjatuhkan satu persatu musuhnya. Setelah beberapa waktu, semua preman tergeletak tak berdaya di tanah, sementara Qin masih berdiri tegak tanpa kelelahan sedikit pun. Dengan nada dingin, Qin bertanya, "Itu saja?" Liu Minghao yang kini panik tak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya. Dengan ekspresi terkejut dan takut, ia bertanya-tanya bagaimana orang yang selama ini dianggap sampah tiba-tiba bisa menjadi sekuat ini. Qin lalu melambaikan tangannya, mengisyaratkan agar Liu mendekat jika berani. Tapi Liu punya rencana lain. Dia langsung lari menyelamatkan diri sambil berteriak, "Jangan dekati aku!" Setelah semuanya berakhir, Qin akhirnya bisa bernapas lega. Ia melanjutkan perjalanannya menuju rumah wali kota, melewati gang tempat para preman tadi kini terkapar tak sadarkan diri. Langit mulai berubah warna. Senja perlahan memenuhi cakrawala. Di depannya berdiri rumah wali kota, sebuah mansion megah. Qin tiba di depan rumah dan yakin itu rumah yang benar. Ia menekan bel dan menunggu seseorang membukakan pintu. Namun hatinya sudah merasakan ada energi jahat yang sangat kuat datang dari dalam rumah itu. Begitu pintu terbuka, wajah wali kota tampak ramah, tapi lingkar hitam di bawah matanya sangat dalam. Wali kota mempersilakannya masuk. Namun Qin bisa merasakan aura jahat yang mengendap di seluruh rumah. Energinya sangat pekat, jauh lebih parah dari yang ia bayangkan. Tiba-tiba terdengar teriakan sangat keras dari dalam rumah. Keduanya langsung berlari menyusuri koridor. Wali kota membuka pintu dengan panik, menanyakan apakah kondisi anaknya, Choi, makin parah. Saat wali kota menenangkan istrinya yang ketakutan, Qin melihat pemandangan yang mengejutkan. Anak laki-laki itu, Choi, melayang di udara, diselimuti oleh aura gelap yang membentuk wajah menyeramkan. Energi itu bahkan mengeluarkan suara seperti ular berbisa. Wali kota sangat ketakutan, namun Qin meyakinkannya ia akan menyelamatkan anak itu. Tapi kekuatan energi gelap itu begitu besar hingga membentuk wujud fisik. Makhluk itu menyadari kekuatan Qin, mulai menunjukkan kegelisahan. Matanya menyala marah, lalu mulai berbicara lewat tubuh sang anak. "Jangan ganggu aku, menjauhlah." Kalimat itu terus diulang dengan suara yang mengerikan. Qin mulai mengumpulkan seluruh energinya, siap untuk bertindak. Dengan gerakan cepat, dia melempar beberapa jarum akupunktur ke arah anak itu. Semuanya sudah diisi dengan energi. Jarum-jarum itu tidak mengenai tubuh anak itu, melainkan tepat ke titik fokus dari energi jahat yang menguasainya. Begitu tertusuk, titik itu memancarkan cahaya putih dan perlahan mulai menghilang. Wali kota dan istrinya terlihat cemas melihat putra mereka yang jatuh ke atas ranjang dengan tubuh sangat lemas. Namun Qin Li memperingatkan agar mereka tidak mendekat karena ini belum selesai. Energi jahat itu masih berada dalam tubuh anak mereka dan dia harus mengeluarkannya sepenuhnya. Wali kota dan istrinya mulai gelisah dan terbawa pengaruh dari energi itu. Mereka mulai saling memaki, bahkan sang istri menyebut Qin Li sebagai sampah. Wali kota membentak semua orang untuk diam. Melihat bahwa mereka juga telah terkontaminasi, Qin membuat sayatan kecil di ibu jarinya, memusatkan seluruh energinya, dan menempatkan sebuah jarum di dahi anak itu. Anak itu mulai menjerit keras sementara energi hitam muncul ke udara, membentuk sosok yang aneh dan menyeramkan. Itu adalah energi gelap murni. Energi Qin Li mengalir melalui tubuh anak itu, membuatnya kembali melayang di udara. Dua energi bertarung di tubuh anak itu, yang satu masuk dan menyucikannya, yang lain keluar, memuntahkan energi jahat dalam jumlah besar ke udara. Energi gelap itu mulai terkumpul di atas ruangan. Qin segera mengisi 3 jarum dengan energi dan melemparkannya ke pusaran hitam untuk menghancurkannya. Anak itu mulai sadar dan langsung memanggil ibunya yang memeluknya erat sambil menangis. Qin Li mengatakan pada wali kota bahwa mereka tak perlu khawatir lagi, namun sekarang dia harus mencari sumber dari aura jahat itu. Wali kota tampak bingung dengan maksud dari aura tersebut. Qin mulai memeriksa ruangan, bertanya apakah ada kejadian aneh akhir-akhir ini, atau mungkin mereka menerima hadiah dari seseorang. Karena tidak ada benda di dalam rumah yang memancarkan energi itu, dia menyimpulkan bahwa sumbernya pasti ada di luar. Dia berjalan menuju bagian depan rumah dan wali kota mengikutinya.
Begitu tiba di depan pintu, dia melihat bahwa di dalam patung di halaman terdapat batu kecil yang dipenuhi energi jahat. Dia mengeluarkan batu itu dari dalam patung dan menunjukkannya kepada wali kota. Inilah sumber dari semua kekacauan. Namun wali kota tak percaya bahwa batu sekecil itu bisa mempengaruhinya sampai sejauh itu. Qin Li menjelaskan bahwa aura jahat dari batu itu akan menyentuh tubuh siapapun yang masuk dan keluar rumah. Semakin sering terpapar, semakin lemah dan mudah marah orang tersebut. Untuk mengakhiri semuanya, Qin memusatkan seluruh kekuatannya dan menghancurkan batu itu, membuyarkan seluruh energi jahat yang tersisa. Istri wali kota berterima kasih kepada Qin dan meminta maaf atas kata-katanya tadi. Qin Li tidak mempermasalahkan apapun. Baginya yang terpenting anak itu selamat. Wali kota sangat senang dan berkata akan menyuruh sopir untuk mengantar Qin pulang. Namun sebelum itu dia mengejutkan Qin dengan sebuah tawaran. Dia bertanya apakah Qin ingin membuka sebuah klinik. Qin terdiam, mulai membayangkan seperti apa rasanya membuka klinik sendiri. Wali kota bilang dia ingin membalas budi karena Qin sudah menyelamatkan banyak anggota keluarganya. Qin mengucapkan terima kasih dan melangkah menuju mobil dengan senyum lebar dan hati penuh harapan. Saat perjalanan menuju rumah, hari mulai gelap. Qin berpikir bahwa dengan memiliki klinik, dia bisa menolong lebih banyak orang lagi. Andai orang tuanya masih ada dan melihat apa yang dia lakukan sekarang, mereka pasti akan sangat bangga. Sambil melihat lampu-lampu jalan kota, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik perhatiannya begitu kuat, sampai-sampai dia berteriak menyuruh sopir menghentikan mobil. Permintaannya sangat mendadak, hingga si supir mengerem mendadak dan membuat Qin terbentur ke kursi depan. Dengan nada sedikit kesal, supir bertanya apakah mereka sudah sampai. Qin menoleh ke belakang dan melihat istrinya, tapi dia tak mengerti kenapa istrinya ada di tempat seperti itu. Malam-malam begini, dia bersembunyi sambil mengamati gerak-geriknya, dan itu menarik perhatian si supir, yang sadar bahwa pemuda itu sedang memperhatikan seorang gadis. Supir itu bilang, gadis itu cantik sekali. Tak lama muncul gadis lain yang berjalan dengan sepatu hak tinggi dan mengenakan pakaian ketat dari kulit. Penampilannya menarik perhatian banyak orang. Orang itu adalah sahabat baik Qin dan mungkin Qin sedang berlebihan karena mengira istrinya melakukan sesuatu yang salah. Akhirnya Qin dan sahabatnya bertemu. Perempuan berambut merah itu meminta maaf karena datang terlambat. Begitu mereka semakin dekat, kedua perempuan itu berciuman dengan penuh gairah. Qin Li terkejut dan malu luar biasa. Tapi perempuan berambut merah itu bukannya Qin Li, itu istrinya. Qin terpaku melihat adegan itu dan si supir juga kaget bukan main. Dia tak bisa memahami situasinya. Apakah istrinya berselingkuh dengan perempuan lain? Di bawah sorot lampu yang menerangi kedua perempuan itu, mereka terlihat berjalan menuju sebuah klub di dekat situ. Dengan senyum lebar, supir bilang kalau Qin punya selera bagus, tapi Qin menjawab kalau bukan itu yang dia pikirkan. Dia melihat sahabat istrinya membuat gerakan aneh di belakang bahu Qin sebelum mereka masuk ke klub itu. Di dalam, musik berdentum, orang-orang menari, dan minuman bertebaran. Begitu masuk, sahabat Qin langsung memesan anggur kesukaannya dan berkata kalau dia sangat merindukan Qin. Sambil menunggu minuman dari bartender, mereka duduk di bar. Qin bilang kalau dia sedang banyak masalah di kantor, makanya belum bisa bertemu. Sahabatnya menyuruhnya berhenti memikirkan hal buruk, dan malam ini mereka harus bersenang-senang. Mereka sepakat untuk mabuk dan menikmati malam itu bersama dan bersulang sambil tertawa lepas. Waktu berlalu, botol demi botol terbuka dan mereka terus minum. Gadis itu bilang jika saja dia tak perlu menikah pura-pura, hidupnya pasti tak akan seberat ini. Qin sudah terlihat mabuk. Sahabatnya merasa iba dan menawarkan minuman spesial. Tanpa curiga, Qin langsung meneguk semuanya. Tapi sahabatnya tidak ikut minum, dia hanya mengawasi. Begitu minuman itu habis, Qin langsung tak sadarkan diri. Sahabatnya menggendong tubuh Qin dan mereka berdua mulai naik ke lantai 2 dengan susah payah. Di atas sana, mereka disambut oleh Liu Minghao, pria yang masih terobsesi pada Qin. Liu berada di sebuah ruangan luas, dia mengambil Qin dan membawanya ke ranjang merah dengan kamera yang mengarah tepat ke tempatnya tidur. Sahabatnya hanya berdiri menonton. Liu meletakkan Qin di ranjang, matanya penuh nafsu dan niat jahat. Dia berkata bahwa dia tak bisa disalahkan atas apa yang akan terjadi. Sementara itu, perempuan berambut merah itu keluar dari ruangan dan Liu langsung mengunci pintunya. Karena Qin tak sadarkan diri, dia hanya terbaring diam di atas ranjang.
Liu mulai menyentuh pakaian dan tubuhnya. Suara gesekan pelan terdengar dari pojok ruangan saat Liu semakin mendekat. Tiba-tiba terdengar 3 ketukan keras di pintu. Liu langsung panik dan bertanya siapa di luar. Seseorang menjawab kalau itu adalah layanan kamar. Liu mengira mungkin itu minuman yang dipesan tadi. Namun saat membuka pintu, sebuah sosok menerobos masuk dan membuatnya terkejut. Itu adalah Qin Li berdiri di ambang pintu menatap Liu dengan tatapan tajam. Liu tak percaya dia ada di sana, sementara sahabat Qing Yin sudah tak sadarkan diri di dekat pintu. Liu buru-buru mencari alasan, mengatakan bahwa Qing Yin hanya mabuk dan dia hanya ingin menolongnya. Tapi sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, Qin Li langsung menghajarnya. Satu hantaman keras melempar Liu ke tembok, saking kuatnya dadanya terasa remuk dan darah pun keluar dari mulutnya. Qin mendekatinya dan dengan suara yang mengancam bertanya, "Bagaimana kamu mau mati?" Liu langsung berlutut memohon ampun pada Qin, bersumpah takkan pernah muncul lagi dalam hidup mereka. Ia terus memohon, bahkan memanggil Qin sebagai tuan, dan Qin yang masih berbelas kasih membiarkannya pergi. Sambil berterima kasih, Liu berjalan melewati Qin dengan senyum palsu. Tapi ada yang aneh. Tiba-tiba Liu berbalik dan berteriak, "Ken, masuklah ke neraka," sambil mengayunkan pisau ke arah punggung Qin. Namun Qin berhasil menghindar, lalu berkata kalau dia sudah memberi Liu 2 kesempatan dan takkan ada yang ketiga. Qin mengeluarkan sebuah jarum, mengisi jarum itu dengan energi, lalu menyerang pinggul Liu dengan sangat tepat di titik yang rasanya seperti memecahkan 2 telur. Qin menegur lawannya, "Semua ini ulahmu sendiri." Liu terjatuh ke lantai, menggeliat kesakitan sambil berbusa. 2 orang yang bersekongkol melawan Qing Yin itu diusir dari ruangan. Qin menutup pintu dan menghela napas lega, untung ia menemukan istrinya tepat waktu. Dengan wajah cemas, Qin mulai mengisi jarum energi, lalu duduk di sebelah istrinya. Ia menusuk pergelangan tangan Qing Yin pelan dan mulai mentransfer energinya ke dalam tubuh sang istri. Mata Qing Yin perlahan terbuka. Sang suami bertanya apakah dia sudah sadar dan bagaimana perasaannya. Qing Yin hendak menjawab, namun sadar bahwa seseorang telah mengotak-atik pakaiannya dan tempat di mana dia berada. Ia buru-buru mengenakan pakaiannya dan menampar Qin sambil memaki, "Dasar bajingan mesum." Qin tak percaya dan bingung, dia baru saja menyelamatkannya, tapi kenapa malah dipukul? Tapi Qing Yin tidak percaya. Dia yakin Qin melakukan hal buruk padanya. Dia terus menyebut Qin sebagai pria mesum yang tak bisa dipercaya. Qin hanya terdiam. Dengan wajah terluka, ia bangkit dan berkata, "Terserah kamu mau percaya atau tidak." Saat menutup pintu, Qing Yin masih terus memakinya dan melempar barang ke arah pintu. Qing Yin merasa sangat buruk dengan semua ini. Ia mulai melihat-lihat ruangan. Lalu bunyi bip dari kamera menarik perhatiannya. Ia melihat ada kamera di atas tripod yang ternyata merekam semuanya sejak awal. Sementara itu, Qin pergi ke sebuah taman di dekat hutan. Ia menerima telepon. Suara di seberang bertanya, apakah ini ponsel milik Qin Li? Qin mengenali suara itu suara Li Wan, gadis yang jerawatnya sembuh karena balsam buatan Qin. Qin bertanya kenapa dia menelepon. Li Wan bilang dia ingin membeli banyak balsam dan kalau bisa ditambahkan bahan pemutih kulit akan jauh lebih baik. Qin sangat antusias mendengarnya. Ia langsung bertanya berapa banyak yang dibutuhkan agar bisa segera menyiapkan semuanya. Li Wan bilang ia ingin sekitar 200 toples dan akan mengirimkan uang dalam jumlah besar. Qin menjawab kalau itu bukan masalah. Bahkan harganya tak semahal yang ia pikirkan. Li Wan bilang sepupunya cerita bahwa mereka membuka klinik pengobatan dan dia akan menjadi sponsor klinik itu. Qin sangat senang dan bersyukur. Di rumah keluarga Chu, jam menunjukkan pukul 1 pagi. Qing Yin terlihat gelisah karena suaminya belum juga pulang. Menurutnya, ini tak biasa. Mungkin suaminya sangat marah karena ia salah paham soal tadi. Tiba-tiba ia mendengar suara pintu dibuka. Mereka bertemu di ruang tamu, berdiri dalam diam. Qin mulai berjalan menuju kamarnya, namun Qing Yin bertanya, "Kenapa kamu pulang selarut ini?" Nada kekhawatirannya membuat Qin terkejut. Ia ragu menjawab, lalu bilang kalau tadi ada urusan kerja. Qing Yin langsung berkata, "Lupakan saja, anggap aku nggak nanya apa-apa." Qin melihat wajah istrinya yang tampak gugup menunggunya bicara. Qing Yin akhirnya mulai membuka suara soal kejadian hari ini. Ia berkata bahwa ia mungkin akan dipecat. Qin bertanya, kenapa bisa sampai harus minum sebanyak itu? Dengan sedih, Qing Yin menjawab kalau perusahaannya kemungkinan besar akan memecatnya karena insiden dengan Le Juan. Dan rekan-rekannya selalu menyebarkan gosip itu ke semua orang. Salah satu manajer sempat beberapa kali berbicara dengannya dan dalam salah satunya menyarankan agar dia mengundurkan diri.
Kinley mencoba menenangkannya, bilang bahwa kalaupun dia dipecat, semuanya akan baik-baik saja. Tapi King Yin tidak bisa mengerti bagaimana semuanya bisa baik-baik saja tanpa pekerjaan. Bagaimana dia bisa mengurus keluarga. Toh, mencari pekerjaan tidak semudah itu. Saat berjalan untuk duduk, Kinley mencoba menjelaskan maksudnya. Dia bertanya apakah King Yin ingat bagaimana dia pernah menyelamatkan ayah wali kota di rumah sakit. Sebagai bentuk terima kasih, wali kota menawarinya sebuah klinik. Kin juga sudah mendapatkan cukup uang dari menyembuhkan orang-orang. Dan kalau King Yin bersedia, mereka bisa menjalankan klinik itu bersama-sama. Dia bicara sambil menyeruput secangkir teh. King Yin terkejut mendengar semua itu. Dan lebih terkejut lagi karena sang suami begitu mendukungnya. Pria muda itu melanjutkan, klinik itu memang belum dibuka, masih butuh waktu. Tapi untuk sekarang, dia ingin naik ke atas dan tidur. King Yin merasa bersyukur atas kata-kata penghibur dari suaminya. Sejujurnya, dia juga ingin minta maaf padanya. Keesokan paginya, bel rumah keluarga Chu terus-menerus berbunyi. Seseorang meneriakkan nama King Yin dengan sangat keras dari luar. Seorang gadis berdiri di depan rumah, berteriak-teriak agar seseorang membukakan pintu. Kinley masih kelelahan karena malam sebelumnya dan bahkan belum melepas pijamannya. Dari suaranya saja, dia sudah tahu siapa yang ada di balik pintu itu. Dia membukakan pintu dan benar saja, di sana berdiri seorang gadis muda, berambut pendek dan berkacamata hitam. Gadis itu terkejut melihat Kinley. Namanya Zigun, sahabat terbaik King Yin. King Yin dan Kinley bertemu saat kuliah dan mereka memang sudah mengenal Zigun sejak waktu itu. Zigun masih tak percaya bagaimana King Yin bisa menikah dengan pria seperti dia. Kin teringat masa-masa kuliah saat Zigun sering menjahilinya, seperti waktu dia menaruh bubuk gatal di celananya. Begitu dia pakai celana itu di asrama, dia langsung gatal-gatal tak tertahankan. Zigun memanggil King Yin agar segera turun karena mereka mau pergi belanja. Mereka menuju pusat kota. Hari itu cerah, cahaya matahari memantul di air dan burung-burung berterbangan. Zigun sangat bersemangat, bahkan menyanyi dari dalam mobil. Di dalam mobil ada Kinley, King Yin, dan Zigun. Sahabat itu bilang mereka akan pergi ke tempat kejutan. Tak lama mereka sampai di tujuan. Mobil diparkir di depan sebuah gedung mewah, gedung tertinggi di kota. Zigun bilang akan ada pelelangan di sana. Hanya orang kaya dan terkenal yang diundang. Di depan gedung, Zigun menyerahkan undangan masuk dan bilang supir mereka, yaitu Kinley, ikut juga. Mereka semua naik ke atap gedung yang punya lebih dari 90 lantai. Benar-benar gedung tertinggi di kota. Zigun bilang hal paling seru adalah lelang batu permata, di mana orang bisa melipat gandakan uang atau kehilangan segalanya. Ruang pelelangan itu sangat mewah dengan suasana elegan dan pelayan cantik membagikan minuman. Saat mereka berjalan ke area lelang, Zigun menggoda Kinley untuk membelikan batu permata buat istrinya. Pria muda itu menjawab, kalau King Yin suka salah satu batu, dia akan membelinya. Barang selanjutnya yang dilelang adalah batu giok mentah. Dua gadis itu sangat antusias, tapi Kinley terlihat agak bosan. Namun, sesuatu menarik perhatiannya dari kejauhan. Di area batu buangan, dia melihat sebuah batu yang memancarkan energi sangat kuat. Saat mendekat, dia merasakan bahwa energi itu beresonansi dengan energi dalam tubuhnya. Dia pun mulai bergerak mendekati batu itu. Sementara itu, lelang terus berlangsung. 100.000 satu kali, dan ya 100.000 dua kali. Harga terus naik seiring tawaran bertambah. King Yin mendengar dari sahabatnya kalau dia ingin batu manapun, suaminya pasti akan membelinya. Tanzan bilang kalau dia bohong soal ini, dia sendiri yang akan mengurusnya. Tapi temannya menyuruhnya tenang dan bertanya, kemana perginya Kinley? Karena dia sadar pria itu sudah tidak ada di samping mereka. Kinley ternyata sedang ingin membeli batu yang mengandung energi dan menanyakan harganya. Gadis penjaga bilang harganya sekitar 50 sampai 100 dolar per batu. Kin mulai menggeledah kantongnya dan menemukan beberapa lembar uang kusut serta beberapa koin. Dia memberikan beberapa lembar uang 10 dan 2 dolar yang kusut beserta koin untuk mencukupi jumlah yang diminta. Dia lalu minta bantuan untuk memotong batu tersebut. Zan tak percaya, melihat dia justru membeli batu termurah dan bilang kalau batu-batu itu tidak ada nilainya. Dia menambahkan kalau Kin benar-benar peduli, dia seharusnya membelikannya batu permata. Itulah sebabnya dia curiga. Cerita soal klinik itu juga mungkin bohong. Tapi di saat dia sedang berkata begitu, gadis yang memotong batu untuk Kinley tiba-tiba terkejut dan berteriak. Dia mengumumkan kalau batu itu ternyata penuh dengan batu giok di dalamnya. Meski tampak biasa di luar, bagian dalamnya sangat berharga. Suara gadis itu begitu keras hingga menarik perhatian seluruh aula. Semua orang menoleh dan melihat batu itu. Mereka mulai berkumpul
berkumpul, mengagumi, dan memotretnya. Karena bersemangat ingin menemukan batu seperti itu, orang-orang langsung menyerbu tumpukan batu yang tadinya mau dibuang. Sementara itu, beberapa orang mulai menawar batu milik Kinley. Seorang gadis menawarkan $300.000, lalu seorang pria menaikkan tawaran jadi $500.000, dan kemudian ada yang menawar $5 juta. Seorang pria berkacamata berkata kalau batu itu setidaknya bernilai $5 juta. Dia memperkenalkan diri sebagai Raja Giok dari kota Yangkan, namanya Tan Lao. Dengan penuh semangat, Tan Lao bertanya apakah pemuda itu mau menjual batunya seharga $5 juta. Ternyata pria itu adalah ayah dari Zigun, teman Kinley. Kin bilang kalau batu itu dia beli untuk istrinya, jadi mereka harus tanya istrinya apakah mau menjualnya. Teman istrinya pun ikut kaget dengan betapa berharganya batu itu. Cingin terharu dengan sikap suaminya dan mulai merenungi hubungan mereka. Dia berkata, batu seberharga itu lebih baik ditangani oleh spesialis dan dia merasa terhormat bisa bertemu ayah temannya. Tan Lao senang membeli batu itu dan bilang akan menyuruh sekretarisnya mengirim cek nanti. Dia juga meminta Kinley memeriksa batu lain yang baru saja ia beli karena tampaknya juga penuh giok dan sangat cantik. Kinley melihat dan berkata kalau batu itu sayangnya hanya batu biasa, tak ada yang spesial. Semua orang terkejut termasuk istrinya yang bertanya bagaimana dia bisa bilang begitu, padahal batu itu dipilih oleh orang yang sangat berpengalaman. Tan Lao bilang meskipun memang ada sedikit giok di bagian kulitnya, yang paling penting adalah bagian dalamnya. Zan mulai mengejek Kinley, mengatakan dia cuma beruntung di percobaan pertama. Batu itu lalu dibelah dan ternyata benar-benar tidak ada giok di dalamnya. Zan bilang ayahnya tak pernah salah, tapi Raja Giok tetap tenang dan berkata bahwa Kinley memang benar. Dia menambahkan mereka masih mencari orang berpengalaman di bidang batu giok. Kalau Kin tertarik, dia tinggal hubungi saja. Kinley hendak bicara, tapi Tan Lao memotong dan bilang Kin tak perlu jawab sekarang, dia bisa memikirkannya dulu. Ayah dan anak itu mulai pergi. Zan bertanya apakah ayahnya yakin dengan keputusan itu. Tan Lao menjawab dengan yakin, tentu saja. Beberapa saat kemudian di jalan pulang, Kinley dan istrinya berada di dalam mobil. Cingin masih tak percaya dan bertanya sejak kapan dia paham soal geologi. Kin menyerahkan cek hasil penjualan batu dan berkata, itu tidak terlalu sulit, dia belajar dari buku dan bisa mengajarkannya nanti. Gadis itu merebut cek dari tangannya dan menamparnya. Dia berteriak, kalau kamu bisa seperti ini, kenapa selama ini pura-pura bisu dan sok jadi pecundang? Kinley mulai merenung, pikirannya melayang ke masa lalu yang jauh. Muncul bayangan seorang pria tua yang sedang menggaruk janggutnya. Orang tua itu berdiri dan bersiap untuk bicara. Energi yang terpancar darinya sangat kuat, hingga terlihat seperti menyala dengan aura biru di sekelilingnya. Dia berkata, selama ajaran dalam buku itu dipraktikan, anak itu akan berada 10 tahun lebih maju dari zamannya. Namun dia harus menyegel seluruh energi dalam tubuhnya selama 10 tahun. Itulah takdir si anak, sisanya tergantung padanya. Setelah berkata demikian, sang pria perlahan menghilang dan berkata mereka akan bertemu lagi di masa depan. Cerita ini sedang diceritakan oleh Kinley yang berkata bahwa dia tidak berbohong dan bukan orang bodoh. Cingyin belum sepenuhnya mengerti dan bertanya kenapa dia memilih untuk menikah dengannya. Pria itu bertanya balik, apakah dia tak ingat apa yang terjadi dulu di kampus? Dulu beberapa mahasiswa sering mengejek Kinley, meletakkan puntung rokok ke makanannya, bahkan pernah melemparkan sup ke wajahnya. Suatu hari saat salah satu dari mereka hendak melempar puntung rokok lagi ke piringnya, sebuah tamparan cepat menghentikan tangan itu. Saat itulah Cingyin membelanya, mengatakan bahwa orang-orang tak seharusnya mengganggu mereka yang lebih lemah. Dia masih ingat kejadian itu. Dan sejak saat mereka bertemu, Kinley langsung jatuh cinta padanya. Ketika Cingyin melamarnya setelah lulus kuliah, dia merasa sangat bahagia. Tapi kini dia sedih mengingat bahwa pernikahan mereka hanya dianggap permainan belaka. Sang istri bertanya, apa selama ini dia tak pernah menyimpan rasa kecewa atau menyesal? Dengan percaya diri, Kin menjawab, bagaimana mungkin dia menyesal? Keluarganya sudah menolongnya di saat dia sangat membutuhkan. Cingyin juga sudah banyak membantunya, dan di dalam hatinya dia selalu menganggap Cingyin sebagai istrinya. Pipinya mulai memerah karena membuka isi hati bukan hal yang mudah baginya. Cingyin merasa senang tapi juga bingung menghadapi semua perubahan suaminya belakangan ini. Meski mereka saling menyukai, karena rumitnya hubungan mereka, tak ada yang bisa mengungkapkan perasaan secara langsung. Kinley lalu berkata,
Kliniknya akan dibuka besok dan dia ingin istrinya menemaninya. Cingkin bilang dia pikir semua itu cuma lelucon, tapi ternyata serius. Namun menyelamatkan nyawa orang bukanlah hal semudah itu. Qin bilang dia tidak akan menangani penyakit berat, hanya gangguan umum saja, jadi tak perlu dikhawatirkan. Cingkin sangat marah dan berkata, kalau sampai dia masuk penjara, tak ada yang akan menggantikannya di sana. Ucapan istrinya membuat Qin Li sedih karena dia merasa tidak dipercaya. Keheningan di antara mereka terasa menyakitkan. Tapi semua itu hanya karena Qingyin khawatir padanya. Sebuah pusat perbelanjaan yang sangat indah menjadi tempat pembukaan klinik baru milik Qin Li. Banyak orang berkumpul di depan klinik itu, mengucapkan selamat dan membawa balon-balon meriah. Beberapa mulai melihat layanan apa saja yang ditawarkan. Seluruh keluarga istri Qin Li yang hadir saat makan malam sebelumnya juga datang ke pembukaan ini. Salah satu bibi mulai mencibir, mengaku tak tahu kalau si pria muda itu sekarang jadi dokter. Pria di sebelahnya setuju, mengatakan bahwa klinik itu muncul entah dari mana. Namun sang mertua berkata, tak perlu khawatir, menantunya adalah pria penuh kejutan. Bahkan baru-baru ini dia membantu wali kota. Shen Wu menyela, mengatakan bahwa Qin Li seharusnya tidak merasa aman hanya karena dia berteman dengan wali kota. Berani sekali dia membuka klinik seperti ini. Qin Li menjawab dengan nada sarkastik, mengatakan bahwa dia tidak mengerti bagaimana sebuah klinik bisa membahayakan orang-orang. Suami sepupu Qin menimpali, mengklaim bahwa tempat ini akan mengalami inspeksi ketat karena dia bekerja di balai kota. Akhirnya wali kota Liu dan istrinya datang ke lokasi dan menyambut Qin Li dengan senyum penuh hangat. Paman-paman Qingyin sangat terkejut melihat wali kota bisa begitu akrab dengan Qin Li. Chang Wu tidak bisa mempercayainya karena wali kota adalah bosnya sendiri, dan melihat bagaimana sang bos memperlakukan Qin Li, dia tidak bisa memahami hubungan mereka. Qin menerima hadiah dari wali kota dan istrinya. Sang istri wali kota pun memuji tempat itu. Sangat indah katanya. Qingyin sangat marah karena keluarganya yang sejak tadi menghina suaminya mendadak diam begitu wali kota datang. Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar. Seseorang minta tolong, memohon anaknya diselamatkan. Semua orang penasaran apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Di luar, tampak seorang ayah panik membawa anak laki-lakinya. Orang-orang sekitar mencoba melihat apa yang terjadi. Qin Li segera berkata, "Menyingkir, aku dokter, biar aku bantu." Dia mendekati anak itu yang terlihat sangat lemah dan berbusa di mulutnya, batuk-batuk sambil memanggil ayahnya. Beberapa kerabat Qin berkata, bawa saja ke rumah sakit. Dia nggak akan bisa nyembuhin penyakit seberat ini. Bibi jahat dan suaminya hanya berdiri di sana berharap melihat Qin gagal. Mereka ingin tahu bagaimana dia akan keluar dari situasi ini. Sang ayah yang panik memohon kepada Qin dan sang dokter segera memeriksa reaksi tubuh si anak. Ia meminta untuk membawa anak itu masuk ke dalam klinik. Di dalam, semua orang mengamati dengan serius. Qin meletakkan anak itu di atas tandu, lalu duduk di sampingnya menenangkan diri. Dia mulai memusatkan seluruh energinya dan menyentuh pergelangan tangan si anak. Energinya mengalir ke dalam tubuh anak itu, menelusuri aliran darah hingga ke organ-organ vitalnya. Ia menyadari bahwa lambung anak itu rusak parah. Qin berkata bahwa anak itu keracunan. Dia bertanya, apa yang akhir-akhir ini dimakan anakmu? Sang ayah terkejut dan bilang, tidak mungkin anaknya keracunan. Dia bilang tetangganya yang menjaga anak itu, dan selama ini tetangganya selalu baik. Ibu mertua Qin langsung membentak, menyalahkan si ayah karena membiarkan anak diasuh orang lain. Ucapan itu membuat sang ayah pecah dalam tangis. Dia berkata istrinya sudah meninggal sejak lama dan dia hanya berusaha mengumpulkan uang sekolah untuk anaknya. Namun Qin tahu dari gejala yang terlihat, napas yang lemah, warna kulit yang menghitam perlahan, semua itu jelas anak itu sedang diracuni. Tiba-tiba terdengar suara dari kerumunan, menghasut semua orang, katanya dokter, dari klinik ini baru saja dapat ijazah beberapa hari yang lalu. Berani sekali dia langsung buka klinik, katanya lantang. Orang-orang langsung terkejut, nggak percaya kalau Qin Li baru lulus. Mereka mulai curiga, jangan-jangan semua ini hanya tipuan. Beberapa dari mereka mulai berteriak meminta agar klinik segera ditutup dan anak yang sakit dibawa ke rumah sakit. Bibi jahat dan sepupunya malah senang melihat Qin dan anak itu kesusahan. Tapi sang istri sangat gelisah. Terlihat jelas dia menelan ludah dengan gugup melihat semua yang terjadi. Ayah dari anak yang sakit makin panik, berdiri sambil berteriak, "Kalau kau nggak bisa sembuhin dia, berarti kau cuma mau nyakitin anakku." Mendengar itu, Qin Li marah besar. Dia berkata tegas, "Kondisi anak ini kritis.
kita nggak punya waktu buat ribut. Tiba-tiba si anak mulai batuk darah. Semua orang tersentak karena jelas keadaannya makin memburuk. Nyawanya terancam. Kinley membuka matanya lebar dengan ekspresi terkejut bercampur tekad. Dia berseru keras, "Semua minggir, sekarang juga!" Kinley langsung menarik selimut dari tubuh si anak, sementara sang ayah masih berusaha menenangkan anaknya. Tanpa membuang waktu, Kin mulai bekerja cepat. Dia memusatkan seluruh auranya dan mulai memvisualisasikan titik-titik energi dalam tubuh manusia, berniat untuk memurnikan energi sang anak. Dia melemparkan jarum-jarum akupunktur ke arah tubuh anak itu, menusuk tiap titik cakra sambil menyebutkan namanya Sumen Sanji Starye Haiti Chu. Tak lama setelah semua titik tertusuk, mulut si anak mulai terisi, lalu dia memuntahkan semua racun dari dalam tubuhnya. Dia bangkit dan muntah dengan hebat, membasahi seluruh bajunya dan tanduk tempat ia berbaring. Sang ayah menatap tak percaya. Putranya bergerak kembali. Dengan air mata di mata, ia memeluk anaknya erat sambil meminta maaf. Anak yang tadi sakit itu bilang kalau dia lapar dan ingin makan babi goreng. Sambil terus menangis dan memeluk anaknya, sang ayah bilang, "Oke, ayo kita makan sekarang." Kin bilang kondisi anaknya sudah stabil, tapi kalau masih khawatir, bisa cek ke rumah sakit untuk pemeriksaan umum. Sang ayah menangkupkan kedua tangan, masih menangis dan mengucap terima kasih sedalam-dalamnya. "Kau dokter sejati," katanya. Orang-orang yang menonton pun terkagum-kagum. Meski baru lulus, kemampuan Kinley luar biasa. Di sisi lain, si pria tua yang awalnya meragukan Kin berjalan mendekat sambil mengamati seorang pria yang memukul dinding dengan marah. Pria yang menggertakkan giginya itu adalah Liu Mingao. Si pria tua berkata, "Jangan khawatir, biar saja dia hidup sedikit lebih lama, cepat atau lambat, dia akan membuat kesalahan." Malam pun tiba. Seorang pria keluar dari klinik dengan wajah penuh bahagia, berkata bahwa kini dia bisa punya anak dengan istrinya. Lampu klinik dimatikan dan pintunya ditutup. Kinley yang sangat kelelahan keluar lewat pintu belakang, siap untuk pulang. Namun, dia mendengar suara dari semak-semak, gerakan aneh di belakang klinik. Dengan pandangan tajam, dia melihat sesuatu tak biasa di taman. Di pojok dekat pohon ada sebuah bilik dan sebilah pisau yang berlumuran darah. Pemandangan itu membuat Kin kaget, dan di sana ada seorang wanita penuh luka, bajunya robek dan tubuhnya bersimbah darah. Dia tak bicara apapun, hanya menatap Kin dengan tajam. Kin mencoba bertanya, "Apakah Anda datang untuk mencari dokter?" Tapi sebelum selesai bicara, wanita itu tiba-tiba melaju cepat ke arahnya seolah hendak menyerang. Kin langsung angkat kedua tangannya, berusaha menenangkan dan berkata, "Saya dokternya di sini. Tenanglah." Namun wanita itu tiba-tiba limbung dan jatuh tepat di hadapannya. Melihat luka-luka serius di tubuh wanita itu, Kin tahu dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dengan cepat, dia membawanya masuk ke klinik dan meletakkannya di atas tanduk. Setelah wanita itu terbaring dan tetap tak sadarkan diri, Kin mengambil ponselnya dan mulai menelpon. Dia menghubungi rumah dan akhirnya Kenian, istrinya, yang mengangkat. Kin menjelaskan bahwa dia menangani pasien yang sangat parah. Kenian bertanya apakah suaminya tidak akan pulang malam ini, dan Kin menjawab bahwa dia akan tidur di klinik karena masih banyak yang harus dikerjakan. Kenian yang kecewa berkata, "Dasar bodoh, kalau mau kerja terus tinggal saja di sana seumur hidup." Dia menutup telepon dengan kesal, sementara Kin mulai berpikir, mungkin lain kali dia harus membelikan sesuatu untuk menebus kesalahannya. Kembali fokus ke pasien wanita, Kin membuka kotak peralatan medis dan mulai bekerja. Tubuh wanita itu dipenuhi luka tembak dan sayatan. Pelan-pelan Kin mengangkat peluru yang bisa ia temukan. Saat hendak memotong kalung di leher wanita itu dengan gunting, dia melihat lambang aneh di kalung tersebut seperti tanda pengenal militer. Tertulis di sana, Divisi ke-19, salah satu unit paling elit. Dalam struktur militer dan pemerintahan Tiongkok, terdapat banyak divisi operasi khusus. Salah satunya, MI-16 terdiri dari peretas, ahli senjata, dan spesialis rekayasa balik. Tapi MI-19 adalah divisi paling istimewa, kata wanita itu, yang masih terbaring terluka di atas tanduk. Wanita itu adalah pemimpin tim pasukan khusus, dan dia tengah memerintahkan bawahannya untuk mulai menjalankan misi. Mereka berada di puncak gedung tinggi, diterangi hanya oleh cahaya malam kota.
Satu persatu mereka melompat ke bawah untuk memulai misi spesial itu. Namun suara menggema di kepalanya, sebuah perintah dari atas, Divisi 19 harus dimusnahkan. Ingatan itu mengguncangnya, dia bisa mati kapan saja, dan saat pikirannya melayang, tubuhnya ikut jatuh tak terkendali. Namun ternyata itu hanya mimpi buruk. Wanita itu terbangun di atas tanduk, lukanya sudah dibalut, dan dia selamat. Ia tak percaya dirinya masih hidup. Kinley yang sedang menyiapkan ramuan melihatnya membuka mata. Dengan suara lemah, wanita itu bertanya apakah dia yang menyelamatkannya. Sambil menuang cairan ke tisu, Kin menjawab, "Kalau aku datang 2 menit lebih lambat, mungkin sudah tak bisa berbuat apa-apa." Si wanita masih gemetar kesakitan. Setiap gerakan membuatnya kesakitan, dan dia nyaris tak bisa bangun. Kin yang sedang membungkus sesuatu bertanya, "Mau kemana?" Dengan susah payah, wanita itu menjawab lirih, "Aku tak punya rumah. Aku bahkan tak tahu mau kemana." Kin terdiam mendengar jawabannya. Ia merenung sebentar, lalu berkata, "Kalau begitu, tinggal saja di sini. Aku butuh asisten baru." Wanita itu kaget mendengar tawaran itu. Kin membuka jendela, membiarkan cahaya pagi masuk ke ruangan. Wanita itu bertanya, "Boleh, maksudku, apa aku sanggup?" Kin tersenyum dan menjawab, "Aku akan bayar sekitar 5.000 sebulan. Gimana menurutmu?" Wanita itu masih terkejut dengan kebaikan Kin. Namun akhirnya ia menjawab, "Aku akan bantu semampuku. Apapun yang kau butuh, aku akan lakukan." Kin lalu berkata bahwa dia harus tetap di klinik untuk memulihkan diri, namun tiba-tiba terdengar suara teriakan kencang dari depan. "Kinley, buka pintunya!" Kin berjalan ke arah pintu dan membukanya perlahan. Namun pintu didorong begitu keras hingga menghantam wajahnya. Seorang gadis masuk sambil memanggilnya, itu adalah Zan. Dia berkata, "Kau ikut aku sekarang." Kin bingung dan bertanya, "Apa kamu sakit? Ini masih terlalu pagi." Zan malah membalas, "Kamulah yang kelihatan sakit, aku datang buat ajak kamu ikut kompetisi perhiasan." Dia menunjukkan tiket di tangannya. Kin melihat tiket itu, masih bingung dengan kompetisi apa ini. Zan menyambar, "Diam, pokoknya ikut aja." Mereka lalu pergi ke istana Yangxiang, istana Bading. Setibanya di sana, Zan menarik dasi Kin menuju ayahnya, Tuan Tan. Tuan Tan sangat senang melihat Kin, keduanya saling menyapa hangat. Kin yang agak gugup tersenyum dan minta maaf karena membuat Tuan Tan menunggu. Tuan Tan menjawab, "Tak apa, aku justru ingin minta bantuanmu dalam kompetisi batu giok ini." Kin masih bingung. "Jadi, maksud Anda saya jadi penasihat?" Tuan Tan mengangguk mantap. "Aku sudah lihat langsung kemampuanmu. Aku percaya padamu." Ia pun menjelaskan bahwa kompetisi ini terdiri dari 2 bagian. Pertama adalah taruhan, membeli batu mentah, dan yang kedua adalah memotong batu tersebut untuk melihat isinya. Lalu dia memperkenalkan rekan-rekannya, Wanca, pria berjanggut dan memakai topi, Jialin, pemuda tinggi, dan Lashu, pria berkacamata. Zan menambahkan, "Ayahku udah keluarin banyak uang buat ini. Kalau kita bisa masuk 3 besar, kau akan dapat hadiah besar, Kinley." Tuan Tan kembali menegaskan bahwa jika Kin berhasil membantu memenangkan kompetisi, ia akan memberikan 10% saham dari perusahaannya, Tanki. Zian langsung memanfaatkan situasi dengan sedikit ancaman, mengatakan bahwa sebagai sahabat istri Tuan Tan, ia bisa saja menyebarkan gosip yang tak menguntungkan. Merasa terdesak, Kin akhirnya mengangguk dan berjanji akan berusaha sebaik mungkin. Mereka kemudian bergerak menuju layar utama di tengah istana, tempat di mana daftar batu yang akan dilelang diumumkan. Salah satu pria muda menatap Kin dengan sinis, meragukan pilihannya terhadap sebuah batu yang tampak biasa. Namun Kin tetap tersenyum santai, mengatakan bahwa ia hanya ingin mencoba peruntungannya. Laoshu, pegawai tertua yang mengenakan kacamata, menyerahkan sebuah kartu emas senilai 1000 R, mengatakan bahwa ia sedang dalam suasana hati yang baik dan ingin mempercayainya. Kin menerima kartu itu, walau dalam hati merasa ragu, mengingat Tuan Tan sebelumnya bilang bahwa ia boleh menghabiskan jutaan. Beberapa pegawai lain mencibirnya, menganggap jumlah 1000 itu lebih dari cukup untuk pemula seperti dirinya. Dengan meremehkan, mereka membalikkan badan dan meninggalkan Kin begitu saja. Kin menatap kartu emas di tangannya dan tersenyum kecil, membayangkan apa saja kemungkinan yang bisa terjadi. Di bawah cahaya matahari yang menyinari kemegahan istana, ia mulai menjelajahi barisan batu murah yang tersedia. Sebagian besar dihargai tepat 1000.
Namun, salah satu batu menarik perhatiannya. Batu itu memancarkan cahaya biru samar, berbeda dari yang lain. Ia mendekat untuk melihat lebih jelas. Harga batu itu 2.000, 2 kali lipat dari yang ia miliki. Namun, energi yang terpancar dari batu itu sangat kuat, seolah menyimpan potensi luar biasa yang tersembunyi. Tatapan Qin mengeras. Ia tahu batu ini bukan batu biasa. Seorang wanita bertanya apakah Qin tertarik membeli batu itu. Dua pria di dekatnya berdiskusi soal batu tersebut dan memperkirakan nilainya hampir 5 juta dolar. Dengan percaya diri, mereka mengklaim kalau mereka akan menang di puncak kemenangan. Perhatian Qin langsung teralihkan. Melihat hal itu, wanita tadi kembali memanggilnya. Qin tersentak dan merasa malu karena terlalu fokus mendengar percakapan kedua pria itu hingga melupakan wanita yang berbicara dengannya. Wanita itu menyerahkan sebuah kartu pada Qin, menjelaskan bahwa kartu itu bernilai 50.000 dan cukup untuk membeli batu tersebut. Qin hanya melambaikan tangan dan berkata, "Tak apa," lalu menerima kartunya. Tiba-tiba suara dari kerumunan memanggil nama Qin Li. Qin bingung siapa yang memanggilnya. Tiga pria dengan ekspresi menggoda menghampirinya, mengejek batu apa yang ia beli dan apakah dia yakin bisa menang. La Shu dengan nada meremehkan menyuruhnya pulang saja, mengatakan tak semua orang pantas bekerja untuk Tuan Tan. Namun Qin menjawab dengan percaya diri, kalau ia tak yakin batu miliknya terbaik, tapi kalau bukan karena Tuan Tan, dia bahkan takkan berani ikut. Tiba-tiba wali kota Tan datang menghampiri dan bertanya apakah mereka sudah memilih batu masing-masing. La Shu menjawab dengan penuh keyakinan bahwa mereka pasti bisa masuk 3 besar karena punya batu terbaik. Tan mengangguk dan membenarkan bahwa mereka memang sudah memilih 2 batu terbaik. Dalam hati, ia mengakui permukaan batu itu sangat menjanjikan dan kualitas di dalamnya pasti tak kalah bagus. Tiba-tiba salah satu pria mengenali wali kota Tan, itu adalah Qin Zong, yang sedang merangkul pinggang seorang gadis. Dengan senyum mengejek, Zong menyapa Tan, mengatakan bahwa kini ia siap berjudi lagi setelah sebelumnya menang. Tan sedikit kesal dan menjawab bahwa bagaimana ia menghabiskan uangnya bukan urusan orang lain. Qin Zong tertawa keras, tak percaya Tan sudah sampai titik harus mengandalkan orang baru. Dengan sinis, Zong menyindir bahwa Taman kini kekurangan orang terpercaya dan hanya bisa mengandalkan rekrutan baru untuk perusahaan perhiasannya. Ia bahkan menyuruh Tan untuk pulang saja, sebelum makin dipermalukan di ibu kota Jiangcheng. La Shu mencoba menenangkan Tan, berjanji bahwa mereka akan mengalahkan Qin Zong. Kompetisi giok pun resmi dimulai. Dengan suara lantang, pembawa acara meminta perhatian seluruh peserta. Pesertanya banyak dan semuanya tampak bersiap. Lalu pembawa acara dengan semangat mengumumkan bahwa tahap pemotongan batu akan segera dimulai. Kompetisi kali ini akan dipandu oleh Sin Ran. Sin Ran meminta seluruh peserta naik ke atas panggung dan bersiap. Wali kota Tan dengan gugup bertanya pada Qin, di mana batu yang dibelinya. Qin menunjukkan batu itu, yang ternyata hanya seharga 20.000 dolar. Ketiga pria itu langsung tertawa terbahak-bahak melihat batu yang dibawa Qin. La Shu mengejek bahwa Qin bahkan berani memperlihatkan batu sampah seperti itu. Tuan Tan dalam hati tak percaya, bertanya batu sampah macam apa yang bisa menghasilkan uang. Ia mulai meragukan kemampuan Qin Li dan merasa telah salah menilainya. MC Sin Ran tiba-tiba mengumumkan dengan kaget, batu pertama yang dipotong ternyata full hijau. Setelah itu batu kedua juga berisi kaca hijau indah berkelas royal. Lelang pun dimulai dan langsung diawali dengan teriakan 30 juta dolar. Tawaran naik terus hingga 45 juta, membuat La Shu terkejut karena persaingan baru saja dimulai. Tapi atmosfernya sudah sangat panas. Sin Ran mengumumkan harga tertinggi, 63 juta dan yang terendah 42 juta. Lalu ia memperkenalkan peserta terakhir, yaitu batu milik wali kota Tan. Wali kota membeli batu sendiri untuk kompetisi ini. La Shu naik ke panggung dengan 2 batu besar di tangan. Wajahnya menegang saat hendak memotongnya. Ia berharap batu itu berwarna hijau. Penonton pun tegang menantikan harta tersembunyi dalam batu tersebut. Wajah wali kota dipenuhi kekhawatiran. Ia mondar-mandir sambil menebak-nebak isi batu itu. Di sisi lain, Qin Li tenang dan berkata pelan, jutaan dolar itu hanya sia-sia.
Batu pun dipotong. Semua menahan napas berharap melihat kilau hijau. Namun yang tampak hanyalah batu biasa, tak ada nilainya. Lashu dan yang lain terkejut bertanya-tanya bagaimana mungkin itu hanya batu sampah. Mereka baru saja menyia-nyiakan 5 juta dolar. Penonton tertawa, mengejek keputusan wali kota. Bahkan Shinran terdiam, tak percaya sesuatu semahal itu bisa kosong. Ia pun menghela napas dan mengumumkan peserta dari Tanki Jewelry adalah kekecewaan besar. Kepala wali kota Tan hanya dipenuhi satu hal, ini sudah berakhir. Tapi MC dengan sisa harapan mengumumkan bahwa masih ada satu batu yang belum dipotong. Wali kota yang putus asa mencoba menghentikan Qin agar tak makin mempermalukan dirinya. Namun Qin Li hanya tersenyum tipis dan mulai memotong batu kedua. Kali ini bagian dalam batu itu adalah hijau kekaisaran. MC berkata tak menyangka batu biasa seperti itu ternyata berisi Jade Imperial. Semua mengira segalanya sudah berakhir sejak batu pertama. Lashu ternganga tak percaya bahwa batu seharga 20.000 dolar bisa seberharga itu. Ia pun bergumam bahwa Qin Li memang beruntung. Wali kota terpaku dalam pikirannya, berandai jika 5 juta itu diberikan pada Qin, pastilah kemenangan Tanki Jewelry ada di tangan mereka. Shinran kebingungan melihat Qin terus memotong batu Jade. Ia tak mengerti apa yang Qin pikirkan. Wali kota pun berdiri dan berteriak menyuruh Qin Li berhenti memotong batu itu. Namun Qin tak terpengaruh, ia tetap fokus menyelesaikan pekerjaannya. Dan tepat saat terakhir, dengan gerakan dramatis, ia membuka batu terakhir. Penonton pun menahan napas. Dengan suara bergetar, MC mengumumkan ya di dalamnya terdapat jade hijau dan sepotong blood jade. Ia lalu menambahkan bahwa potongan blood jade terakhir pernah terjual hingga 1 miliar dolar. Kerumunan penonton meledak dalam sorak-sorai, suara mereka menggema di seluruh aula. Saat mereka takjub melihat batu giok luar biasa itu, Qin Li memegang batu giok tersebut dan dengan penuh keyakinan berkata bahwa giok itu adalah milik terakhir dari Tuan Tan. Simran lalu berseru dengan penuh semangat bahwa batu giok yang dipotong itu adalah giok terlangka dari semua jenis giok. Ia bahkan melebih-lebihkan dengan mengatakan bahwa batu itu butuh 1000 tahun untuk terbentuk dan nilainya setara dengan nyawa seseorang, bahkan nyawanya sendiri. Kerumunan pun kembali heboh. Mereka berteriak dan berlomba-lomba mengajukan tawaran, berharap bisa memiliki batu giok tersebut. Seorang pria terkejut lalu mengonfirmasi bahwa Qin Li benar-benar menemukan blood jade, batu permata dengan tingkat kelangkaan yang luar biasa. Malam itu sangat panjang dengan semua proses lelang yang terjadi. Keesokan paginya, seorang pria tua yang duduk di belakang tiba-tiba mengalami batuk parah. Wajahnya tampak kesakitan. Seseorang berkata cemas bahwa ayahnya makin parah kondisinya. Pria tua itu berusaha bicara, namun tiba-tiba terhenti karena batuk berdarah yang hebat. Sementara itu, lelang berlanjut dan batu yang dipotong oleh Qin Li terjual seharga 2 miliar. Simran kemudian mengucapkan selamat pada Tanki Jewelry karena memenangkan lelang dengan harga 2 miliar. Kerumunan kembali bersorak memuji Qin Li dan sang wali kota yang berdiri di atas panggung. Setelah pengumuman pemenang, pembawa acara menyebut bahwa lelang ini benar-benar luar biasa, dengan rekor harga yang mungkin tak akan pernah terpecahkan. Dengan hormat, wali kota Tan menyampaikan rasa terima kasih yang tulus pada Qin Li, mengakui perannya yang sangat besar hari itu. Tan mengaku bahwa tanpa bantuan Qin Li, reputasi Tanki Jewelry bisa saja hancur. Ia juga meminta maaf karena sempat meragukan kemampuan Qin Li. Qin Li menerima permintaan maaf itu, mengatakan bahwa ia tidak pernah mengambil hati dan justru berterima kasih atas kebaikan sang wali kota. Sebagai bentuk penghargaan, wali kota Tan menawarkan hasil penjualan giok itu pada Qin Li. Qin Li sampai terdiam, tak bisa berkata apa-apa karena terkejut dengan tawaran itu. Simran kemudian menyatakan bahwa Qin Li adalah tamu kehormatan keluarga Tan. Ia menambahkan bahwa dengan keberhasilannya dalam kontes giok ini, mereka punya peluang besar untuk memperkuat posisi di Provinsi Jiang. Tiba-tiba terdengar suara memanggil Qin Li dari tengah kerumunan. Di belakang pria itu terlihat beberapa sosok yang tampak seperti pengawal pribadi. Ternyata pria itu adalah Jian Jun dan ia datang membawa undangan dari keluarga Jiang meminta Qin Li untuk bergabung dengan mereka. Jian Jun menyerahkan kartu undangan yang langsung diterima oleh Qin Li.
Keesokan harinya, Kinley duduk di dalam mobil sambil memandangi kartu undangan itu. Sopirnya memberitahu bahwa mereka sudah tiba. Sore itu terasa hangat ketika Kinley sampai di kediaman keluarga Jiang. Mereka tinggal di sebuah rumah megah dan indah yang dijaga ketat oleh tim pengawal yang sangat terlatih. Kai begitu terkesima melihat rumah yang sangat besar, sampai-sampai ia harus memotretnya dengan ponsel. Salah satu penjaga menemaninya mengelilingi rumah, lalu mengetuk pintu untuk memberitahu bahwa Kinley telah tiba. Jang Jun, sang tuan muda, membukakan pintu dan menyambut Kinley dengan ramah. Ia memuji penampilan Kinley saat kontes giok, mengatakan bahwa itu benar-benar membuka matanya. Kinley penasaran dengan undangan malam-malam begini, lalu bertanya apa alasan Jang Jun memanggilnya ke kediaman keluarga Jang. Jun hanya tertawa kecil dan bilang bahwa ini bukan hal penting, ia hanya penasaran akan sesuatu. Ternyata Jun sangat tertarik dengan keputusan Kinley yang tetap memotong giok pertama dalam kontes. Ia bertanya apakah Kinley tahu ada giok darah tersembunyi di dalam batu itu. Kinley menjawab jujur. Ia merasakan kehangatan aneh dari giok saat memegangnya dan perasaan itu membuatnya curiga lalu memotong batu itu. Penjelasan Kinley membuat Jun terhibur. Ia kemudian meminta Kinley mencarikan giok lain untuknya, namun percakapan mereka terhenti karena terdengar suara batuk keras dari Janggu yang ternyata sedang sakit parah. Perhatian Kinley langsung tertuju ke arah suara itu dan ia terdiam sejenak. Janggu menyadari tatapan Kinley lalu bertanya apakah ada yang aneh darinya. Kinley menyatakan bahwa kondisi Janggu sangat serius. Jika tidak segera ditangani, akibatnya bisa fatal. Janggu terkejut dengan penilaian itu, bahkan tidak menyangka Kinley memiliki keahlian dalam pengobatan. Kinley menjelaskan bahwa ia baru saja membuka klinik dan dengan sopan meminta izin untuk memeriksa denyut nadi Janggu. Jun langsung menyela dan mengungkapkan ketidakpercayaannya bahwa Kinley adalah seorang tabib tradisional. Namun Janggu berkata bahwa mereka sudah mencari pengobatan kemana-mana dan tetap tak menemukan penawar. Akhirnya ia mengizinkan Kinley memeriksanya. Kinley mulai menyalurkan energi dalam tubuhnya dan menyadari bahwa energi jahat hampir menggerogoti inti kehidupan Janggu. Energi dari tubuh Kinley pun terpancar keluar mengusir kutukan yang mencengkeram tubuh Janggu. Setelah pemeriksaan yang berlangsung 1 jam, Janggu merasa tubuhnya jauh lebih ringan dari sebelumnya. Dengan campuran syok dan rasa lega, Janggu mengaku merasa jauh lebih nyaman. Kinley menggaruk kepalanya dan berkata bahwa ia hanya bisa menekan sementara penyakit itu, bukan menyembuhkannya. Untuk benar-benar menyembuhkan, mereka harus mencari akar penyebabnya di dalam tubuh Janggu sendiri. Jun menyela mengatakan bahwa selama ini ia selalu merawat kakeknya dengan baik dan Janggu jarang sekali keluar rumah. Namun, ia tak sempat menyelesaikan kalimatnya. Kinley berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah Janggu baru-baru ini menerima benda berharga? Janggu belum sempat menjawab, tapi Jun buru-buru menimpali, mengatakan bahwa kakeknya memang menerima bantal giok. Kecurigaan Kinley terhadap bantal itu langsung meningkat. Ia menduga benda itu berasal dari makam kuno dan bisa jadi penyebab sakitnya Janggu. Ia menambahkan bahwa jika dipakai terlalu lama, bantal itu bisa menyebabkan kematian. Janggu terkejut mendengar hal itu dan mengaku bahwa memang ada rasa dingin aneh saat ia tidur di atas bantal giok itu. Dengan penuh rasa kagum, Jang Jun memuji Kinley atas ketajaman pengamatannya. Ia tak menyangka bahwa Kinley adalah seorang tabib. Putra Janggu pun berkata bahwa terlepas dari apakah Kinley berhasil menemukan giok darah atau tidak, keluarga Jang akan mengabulkan permintaan apapun darinya, tak peduli sebesar apapun itu. Kinley terharu dengan kebaikan hati Jang Jun, namun ia menegaskan bahwa menyelamatkan nyawa adalah tugasnya sebagai dokter. Ia pun berjanji akan mencari batu giok darah dengan sungguh-sungguh, namun hanya meminta satu hal sebagai balasan. Dengan penuh keyakinan, Jang Jun mengatakan bahwa keluarga Jang akan melakukan segala yang mereka bisa untuk membantunya. Ia lalu memberikan sebuah foto masa kecilnya bersama orang tuanya. Dengan nada sedih ia mengungkapkan bahwa orang tuanya telah hilang selama 10 tahun dan hingga kini belum ada kabar sama sekali. Kinley menerima foto itu dengan penuh kehati-hatian dan Jang Jun berjanji bahwa meskipun akan memakan waktu, ia akan melakukan segalanya untuk menemukan orang tua Kinley. Cahaya harapan tampak di mata Kinley saat ia menjawab bahwa ia mempercayakan semuanya pada kemampuan Jang Jun.
Sebagai imbalan atas bantuan Jang Jun, ia juga bersumpah akan menemukan batu giok darah dan mengirimkannya begitu berhasil menemukannya. Jang Jun mengucapkan terima kasih lalu memberikan sebuah kartu berisi 200 juta, mengatakan bahwa itu adalah pembayaran awal atas batu giok darah nanti. Qin Li menerima kartu itu, menjabat tangan Jun, dan berjanji akan kembali saat ia menemukannya. Percakapan mereka pun berakhir dengan ucapan terima kasih dari Jang Jun. Namun dalam hatinya terselip rasa khawatir saat membayangkan masa depan keluarga Jang setelah mereka kembali berkuasa. Keesokan paginya, sinar matahari menerangi klinik dan Qin Li yang masih mengantuk perlahan kembali ke tempatnya bekerja. Ia merasa senang akhirnya kembali ke klinik dan berkata bahwa seseorang harus menjaga tempat itu saat ia pergi nanti. Saat melangkah masuk, seorang pasien sudah menunggunya. Pasien itu mengeluh sering sakit kepala dan ingin diperiksa. Masih dalam keadaan setengah sadar, Qin Li berkata padanya untuk ikut agar bisa memeriksa tubuhnya. Tiba-tiba terdengar suara lantang dari belakang mengumumkan bahwa Tuan Tang, pendiri keluarga Tang, akan mengunjungi klinik hari ini. Orang itu juga menambahkan bahwa siapapun tak boleh melewatkan kesempatan tersebut karena kualitas pengobatannya sudah terjamin. Orang tua yang bersama Qin Li terkejut dan langsung mengenali Tuan Tang, yang dikenal sebagai tabib terbaik di kota mereka. Tuan Tang dengan nada mengejek berkata bahwa pria itu benar dan menambahkan bahwa sekolah pengobatan tradisional mereka jauh lebih baik daripada klinik manapun. Orang tua itu segera berlari meninggalkan Qin Li dan mengatakan bahwa ia ingin menjadi pasien Tuan Tang. Tuan Tang kemudian menyebarkan kebohongan tentang obat palsu milik Qin Li dan membuat orang tua itu ragu serta nyaris percaya. Qin Li mendekat dengan tatapan tajam, menghadapi Tuan Tang dan menegurnya karena berani menyebarkan fitnah. Orang tua dan Tuan Tang mulai saling pandang dengan gugup, menyadari kesalahan yang telah mereka lakukan. Dengan suara gemetar, Tuan Tang berdalih bahwa ia hanya mendengar gosip dari orang lain. Tiba-tiba, seorang pria tua lainnya memotong pembicaraan dan menyuruh Qin Li tak perlu berdebat dengan murid sekelas Tuan Tang. Ternyata pria itu adalah pemilik pengobatan Tiongkok milik keluarga Tang. Ia berkata bahwa sebagai tabib sejati, Qin Li seharusnya tak membuang tenaga untuk bertengkar. Ia juga menambahkan bahwa ia telah bertahun-tahun praktik dan tidak percaya anak muda zaman sekarang bisa menyebut dirinya tabib tradisional. Ia pun beralih ke pria tua yang sakit dan berkata bahwa ia akan menyembuhkannya. Pasien itu membuka topinya, memperlihatkan kulit kepalanya yang dipenuhi infeksi berbentuk lingkaran. Dengan wajah malu dan memerah, ia bertanya apakah sang tabib bisa menyembuhkannya. Sang tabib tampak terkejut melihat kondisinya dan mengaku bahwa ini pertama kalinya ia melihat penyakit seperti itu selama puluhan tahun praktiknya. Pemilik klinik tampak ragu dan kebingungan, berusaha tetap tenang sambil memikirkan cara menyembuhkan penyakit aneh tersebut. Qin Li langsung menyela, mengatakan bahwa penyakit semacam itu seharusnya disembuhkan dengan jarum panas. Ia juga menambahkan bahwa jika tidak ditangani dengan benar, penyakit itu bisa membahayakan nyawa si pasien. Dokter tua yang dikenal sebagai pemilik tempat itu membentak, menyuruh Qin Li untuk tidak mengajarinya soal pengobatan. Baginya, orang seperti Qin Li tak layak bicara soal menyembuhkan penyakit. Infeksi itu ditusuk oleh jarum karena tindakan dokter tersebut, namun Qin Li berteriak agar ia berhenti. Ia lalu menjelaskan dengan keras bahwa itu adalah infeksi herpes akut dan tidak bisa sembarangan ditusuk. Begitu jarum menusuk infeksinya, si pasien tua langsung jatuh ke lantai dan menjerit kesakitan. Dokter tua itu tertegun, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia buru-buru berlutut untuk membantu pasien, namun tetap menolak campur tangan dari Qin Li. Amarah Qin Li memuncak. Ia menampar keras dokter tua itu karena kesombongannya. Dengan mata yang tajam dan penuh kemarahan, Qin Li berkata bahwa orang seperti dia yang memperlakukan pasien seperti alat tak layak disebut dokter. Ia menggenggam sebuah jarum, menyalurkan energi ke dalamnya sambil bergumam bahwa aliran energi vital pasien sudah terganggu. Ia sendiri tak yakin apakah masih sempat menyelamatkan si pasien. Racun sudah menyebar dan membuat pengobatan jadi sangat sulit. Kesalahan penanganan oleh Dr. Tan malah memperparah keadaan hingga hawa dingin menjalar ke jantung dan menyedot energi vital si pasien. Tak ada pilihan lain. Qin Li harus memakai cara berisiko demi menyelamatkan nyawanya. Dengan penuh konsentrasi, ia menggunakan kemampuannya untuk menusuk satu persatu gelembung penyakit itu hingga benar-benar lenyap. Ia akhirnya menghela napas lega karena kondisi si pasien mulai membaik.
Pengobatan itu berhasil. Pasien tua itu kini mulai pulih. Kinley lalu menatap dokter tua itu dengan kesal dan mengatakan bahwa ia telah mempermalukan pengobatan tradisional Tiongkok. Dokter tua itu menyeringai marah, menyebut Kinley bajingan dan menantangnya. Kinley hanya tersenyum kecil, seolah menganggap tantangan itu sebagai hiburan. Ia balik menantang, mengusulkan taruhan hidup dan mati dalam dunia pengobatan. Siapapun yang pertama membuat kesalahan harus angkat kaki dari dunia pengobatan Tiongkok selamanya. Tatapan mereka bertemu. Diam-diam keduanya justru merasa bersemangat. Dengan senyum percaya diri, Kinley menerima tantangan itu tanpa ragu. Saat hari pertandingan tiba, kerumunan besar berkumpul karena penasaran. Suasana dipenuhi bisikan apa yang bisa sampai menarik begitu banyak orang. Seseorang dari kerumunan menjelaskan bahwa klinik Kinley akan berhadapan langsung dengan dokter ternama dari Yangchang dalam demonstrasi publik kemampuan penyembuhan mereka. Fokus utama tantangan ini adalah pengobatan berbagai penyakit dan antusiasme pun menyelimuti para penonton. Tantangan ini dijanjikan sebagai tontonan yang mendebarkan dan semua orang ingin tahu siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Matahari mulai terbenam dan bayangan panjang membentang di tanah saat tantangan pun dimulai. Kinley bersiap menangani pasien-pasiennya sementara lawannya dari Yangchang sibuk dengan antrean pasien di kliniknya. Barisan pasien menjalar panjang di halaman klinik dokter dari Yangchang, masing-masing berharap disembuhkan oleh sang dokter ternama. Salah satu pasien, Kinley, yang tersenyum penuh syukur menceritakan betapa membaiknya kondisi mereka setelah perawatan. Pasien-pasien lain yang melihat kemampuan Kinley langsung pun turut kagum. Mereka sulit percaya bahwa dokter semuda itu bisa memiliki pemahaman yang begitu mendalam tentang ilmu kedokteran. Dokter dari Yangchang, seorang veteran berpengalaman lebih dari 3 dekade, berkomentar bahwa butuh waktu bertahun-tahun baginya untuk mencapai tingkat itu. Namun Kinley, seorang pendatang baru, menunjukkan keterampilan sempurna sejak awal tanpa satu pun kesalahan. Tertarik dengan bakat Kinley, Dr. Yangchang memberi isyarat kepada asistennya untuk mendekatinya. Saat ia hendak memeriksa pasien berikutnya, ia tercengang dengan penyakit langka dan kompleks yang ia temui. Wajahnya menunjukkan keterkejutan dan rasa panik karena menyadari betapa parahnya kondisi pasien tersebut. Sementara itu, asisten yang dikirim untuk mengamati Kinley menjadi pasien berikutnya dalam antrean kliniknya. Pria-pria di belakangnya terpukau oleh kecantikannya. Asisten itu menjelaskan gejala pusing dan pembengkakan di bagian dadanya. Namun nada bicaranya terdengar mencurigakan, seolah ingin menguji kemampuan Kinley dengan penyakit yang dibuat-buat. Ia lalu memegang tangan Kinley, berusaha meletakkannya di dadanya sambil berkata bahwa ia tak tahan lagi menahan rasa sakit. Namun Kinley menarik tangannya dan berkata bahwa ia akan memeriksa denyut nadi terlebih dahulu, jadi tak perlu khawatir. Dengan jari-jarinya yang terlatih, ia mulai mendiagnosis denyut nadinya dengan seksama. Sang asisten menunjukkan rasa percaya dengan lembut membelai tangan Kinley agar ia memeriksa dengan lebih teliti. Namun denyut nadinya stabil dan kuat, organ-organ dalamnya pun berada pada posisi yang normal, sehingga Kinley merasa aneh karena tak tampak ada tanda penyakit. Saat ia masih fokus pada denyut nadi sang asisten, tiba-tiba terdengar jeritan nyaring dari sisi klinik dokter Yangchang. Sumber suara itu adalah seorang pria yang roboh ke tanah, menggeliat kesakitan. Asisten dokter berlari menghampirinya dan menanyakan keadaannya dengan panik. Mulut pria itu mengeluarkan busa, membuat semua orang geger. Mereka segera melakukan CPR, sementara yang lain panik menghubungi ambulans. Melihat kekacauan yang terjadi, dokter dari Yangchang hanya terpaku. Ia mulai diliputi rasa takut karena menyadari bahwa dirinya mungkin tak mampu menangani situasi itu. Sementara Kinley justru bisa. Asisten-asisten terus menghubungi pusat pertolongan darurat. Para pasien yang tadi mengantre di klinik Yangchang menyaksikan sendiri ketidakmampuan sang dokter dan mulai kehilangan kepercayaan. Mereka pun berpindah ke klinik Kinley, yakin bahwa ia jauh lebih andal. Melihat peralihan dukungan itu, asisten dokter mulai menyusun rencana baru. Ia tahu harus bertindak cepat untuk merebut kembali kepercayaan orang-orang. Maka ia pura-pura merasa pusing, lalu berpura-pura pingsan di tempat. Pasien berikutnya yang melihat kejadian itu
panik dan berteriak bahwa gadis itu butuh pertolongan medis segera. Dr. Chang mencoba menenangkan diri lalu memperingatkan Qin Li untuk tidak lengah. Ia menunjukkan bahwa kini Qin Li juga punya pasien sendiri yang pingsan, menandakan bahwa situasinya tak sesederhana kelihatannya. Dokter tua itu berusaha mempertahankan kendalinya dan berkata bahwa jika Qin Li gagal menyembuhkan wanita itu, maka tantangan ini akan dianggap seri. Ia bersikeras untuk menyelamatkan harga dirinya meski harus mengorbankan gengsinya. Qin Li yang mengenali sandiwara wanita itu langsung merancang satu solusi yang tidak biasa. Ia mengambil batang logam panjang yang tajam, menyebutnya satu-satunya alat yang bisa menyelesaikan masalah ini. Sambil memegang batang logam itu, ia memperingatkan bahwa satu tusukan yang salah bisa membunuh wanita itu. Saat Qin Li mulai menghitung mundur, wanita itu yang awalnya hanya berpura-pura mulai merasa cemas sungguhan. Ancaman itu, meski palsu, terasa semakin nyata. Tak tahan dengan tekanan, wanita itu akhirnya berdiri dan mengaku bahwa dirinya sebenarnya tidak sakit. Dengan tawa canggung, ia mencoba menutupi rasa malunya dan mengaku bahwa ia dikirim oleh Dr. Tang. Ia memohon pada Qin Li untuk melepaskannya. Dengan nada penuh kemenangan, Qin Li berkata pada Dr. Tang bahwa ia telah kalah. Ia menyebutkan bahwa ketidakmampuan Dr. Tang menyembuhkan pasiennya sendiri telah membuktikan kekalahannya. Dokter tua itu dengan suara marah mengingatkan bahwa ia adalah tabib paling terkenal di Yangxiang. Ia bahkan menyebut bahwa Li Jiang sendiri harus mengalah padanya. Qin Li menatap tajam dokter tua itu, membenci tipu muslihat yang digunakan untuk menjatuhkan lawan. Tuduhan sabotase dari Qin Li mengguncang reputasi dokter tua itu di dunia pengobatan tradisional. Suara sang dokter bergetar karena marah dan ia bersumpah akan membalas dendam. Hari ini akan terus ia ingat. Keesokan paginya, Qin Li melepas jas putihnya, masih memikirkan kejadian kemarin saat melangkah ke klinik. Tiba-tiba gadis yang pernah ia selamatkan muncul, tatapannya penuh semangat dan bertanya apakah ia perlu membalas pria tua itu. Qin Li menatap gadis itu dan bertanya apakah ia sudah cukup sehat untuk kembali berdiri. Gadis itu mengangguk dan berterima kasih atas kepeduliannya, menyatakan bahwa ia siap membantu jika Qin Li membutuhkannya. Qin Li mengatakan bahwa luka-lukanya pasti akan pulih di bawah perawatannya. Ia menambahkan bahwa dalam beberapa hari ke depan, ia punya tugas yang akan diberikan pada gadis itu. Tiba-tiba ponselnya berdering memotong pembicaraan mereka. Ia mengangkatnya dan suara di seberang menyebut bahwa Tuan Jiang telah memintanya untuk memberikan informasi tentang sumber batu permata mentah. Pengiriman batu-batu itu ke Yangxiang direncanakan berlangsung minggu depan. Wanita itu juga bilang ia punya hal lain yang ingin dibicarakan dengan Qin Li, sesuatu yang mungkin menguntungkannya. Perkataan wanita itu membuat Qin Li penasaran dan ia ingin bertemu langsung untuk membahasnya. Wanita itu ternyata baru selesai mandi dan segera mengirim pesan berisi waktu dan tempat pertemuan. Di rumah Tuan Tang, TV sedang menyiarkan berita tentang kompetisi medis yang baru saja terjadi di Yangxiang. Laporan itu menyatakan bahwa Tang Bo, pemilik klinik obat tradisional Tang, telah kalah dan memutuskan pensiun dari dunia pengobatan. Keluarga Tang pun mendapat tekanan publik yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Marah dengan berita itu, Dr. Tang memerintahkan stafnya untuk mematikan TV. Suara dari luar pintu terdengar, seseorang menanyakan apakah Tuan Tang ada di dalam. Dengan nada jengkel, Tuan Tang berkata bahwa orang itu tidak akan menemukan apapun yang mereka cari di sana. Namun tamu itu menawarkan kesepakatan. Ia bisa membantu Dr. Tang membalas dendam pada Qin Li. Tertarik dengan tawaran itu, Dr. Tang mengizinkannya masuk ke rumah. Mr. Tang terkejut bukan main saat menyadari siapa pria yang baru saja memasuki rumahnya. Li Mingal berkata dengan tegas bahwa hanya dia yang mampu menggalang kontribusi melawan Qin Li, sambil menyerahkan sebuah dokumen kepada Mr. Tang. Saat membaca dokumen itu, Mr. Tang tampak tercengang dan bertanya tentang isinya. Langit tampak mendung ketika Qin Li meregangkan tubuh, lalu dengan santai bertanya pada asistennya, apakah ia ingin berjalan-jalan menghirup udara segar. Katanya, udara luar bisa membantu proses pemulihan. Qin Li juga berharap asistennya bisa menyelesaikan tugas yang telah ia berikan. Gadis itu menolak dengan sopan dan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ia meyakinkan Qin Li bahwa dirinya baik-baik saja dan berjanji akan menyelesaikan tugas yang diberikan. Qin Li menggaruk wajahnya sambil berkata bahwa tugasnya hanyalah membeli sebuah apartemen. Beberapa waktu kemudian, di hari yang cerah, mereka akhirnya memutuskan untuk berjalan-jalan bersama. Qin Li tiba-tiba memanggil Liang Qing yang hanya menatapnya sambil menunggu apa yang akan dikatakan.
Ia penasaran tentang masa lalu gadis itu, lalu bertanya sejak umur berapa ia mulai berlatih dan soal orang tuanya. King menjawab dengan dingin bahwa ia dibesarkan di kamp pelatihan sejak usia 3 tahun dan tidak ingat apapun tentang orang tuanya. Sebuah kenangan muncul, Leng King kecil menggenggam pisau. Kinley merasa iba padanya, membayangkan betapa berat hidup yang harus ia jalani sejak kecil hingga akhirnya bergabung dengan militer di usia yang begitu muda. Tersentuh oleh masa lalu King, Kinley menyarankan agar ia berhenti tidur di lantai. Tanpa ragu, King langsung setuju. Tiba-tiba terdengar keributan di jalan dan sesuatu yang aneh menarik perhatian Kinley. Sebuah toko barang antik dipenuhi benda-benda unik. Kinley tertarik pada sebuah belati tua dan mengangkatnya. Belatinya tampak berkarat dan usang hingga King bertanya apakah Kinley ingin membelinya. Penjualnya menjelaskan bahwa ia menemukan belati itu secara kebetulan dan menawarkannya seharga $500. Kinley setuju dan langsung membelinya. Penasaran dengan pilihan Kinley, King bertanya apakah belati itu punya nilai khusus. Kinley menjawab bahwa jawabannya akan segera terlihat. Ia mengeluarkan korek api dari saku, menyalakannya, dan memegang belati itu di atas api, sambil menyalurkan energi sihir dari dalam dirinya. Panas api perlahan melunturkan karat yang menutupi permukaan belati. Saat lapisan itu mengelupas, desain rumit dan kilau asli belati mulai tampak, berkilau indah dalam cahaya api. King tercengang melihatnya, menyadari bahwa belati itu bukan senjata biasa. Setelah selesai, Kinley menyerahkan belati itu kepada King dan bertanya apakah ia menyukainya. Lalu ia berkata bahwa sekarang belati itu milik King. Dengan senyum cerah, King mengucapkan terima kasih pada bosnya. Tepat saat itu, ponsel Kinley berdering. Sebuah panggilan masuk. Sementara King mulai berlatih menggunakan belati, Kinley menjawab telepon itu. Di seberang terdengar suara isak tangis Cingin dengan suara gemetar penuh ketakutan. Ia menyampaikan kabar buruk yang menghancurkan hati. Zitan dan temannya telah diculik dan kabar kehilangan mereka terasa begitu menghimpit. Kinley terdiam mendengar kabar itu, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Ia berpamitan pada Lin King dan memberinya sebuah kartu, mengungkapkan kode akses untuk mencari tempat tinggal yang aman. Ching menerimanya dengan ragu, lalu bertanya apakah ia benar-benar bebas memilih rumahnya sendiri. Kinley yang sudah berlari pergi hanya menjawab bahwa ia percaya King bisa memilih tempat yang tepat. Setelah itu ia kembali menelepon Cingin, memintanya tetap tenang dan menjelaskan situasinya secara detail. Saat matahari mulai tenggelam di lintasan balap pinggiran kota, orang-orang berkumpul dengan mobil mereka dan terlihat bersenang-senang. Namun di sisi lain, seorang pria mencengkeram rambut Zitan dengan kasar, menuduhnya sebagai penyebab semua masalah. Dengan tangan terikat dan tubuh duduk di tanah, Zitan hanya bisa meringis kesakitan saat cengkeraman pria itu mengencang. Pria itu ternyata adalah mantan pacarnya Fang Zi yang terus memaki dan menuntut kepatuhan mutlak darinya. Ia melarang Zitan untuk bersikap menantang dan menyuruhnya berhenti berpura-pura polos. Fang mengaku menyukai Zitan, tapi ia juga mengincar harta keluarganya. Zitan menatapnya penuh amarah dan dengan suara gemetar ia menyebut Fang sebagai pria tak tahu malu. Tiba-tiba seseorang menunjuk ke arah jalan. Fang menoleh dan ekspresinya berubah terkejut. Sebuah mobil mendekat dan seorang pria keluar sambil membawa koper. Pria itu adalah Kinley. Ia menyatakan tujuannya datang ke sana untuk membayar uang tebusan. Salah satu dari mereka tertawa meremehkan dan berkata bahwa Kinley tampaknya orang yang tepat untuk dijebak. Zitan hanya bisa menatap putus asa. Ia mulai meragukan kemampuan Kinley, bertanya-tanya apa pria itu benar-benar bisa menyelamatkannya. Fang berdiri tepat di depan Kinley dan menyindir betapa beratnya perjalanan itu. Lalu ia menyuruh Kin untuk menaruh uang di tanah dan pergi. Kinley percaya bahwa menyerahkan uang tebusan bisa membebaskan Zitan. Namun sebelum menyerahkannya, ia bertanya apakah mereka tak punya hati, karena sanggup menculik dan menyiksa orang lain. Kelompok itu hanya tertawa mengejek, mata mereka bersinar penuh niat jahat. Seseorang menyebut bahwa keluarga Chu hanyalah bahan tertawaan bagi mereka. Fang mendekat, meniupkan asap rokok ke wajah Kinley dan mengatakan bahwa dia ingin mengambil semuanya, Zitan dan uangnya. Dengan jentikan jari, Fang menyuruh anak buahnya mengambil koper. Orang itu mengambil uangnya di depan Kinley lalu berkata bahwa perjalanan Kinley sia-sia. Ia menyuruhnya pulang dan dengan senyum licik
mengisyaratkan bahwa mereka akan menjaga Zitan dengan cara mereka sendiri. Kinley menghantam pria itu dengan tendangan kuat, membuat tubuhnya terlempar ke udara. Saat pria itu terbang, hujan loneirin turun di sekeliling mereka. Mata Fang membelalak kaget dan ia mengumpat marah pada Kinley. Ia segera memberi perintah pada anak buahnya untuk mengurus Kinley. Tubuh Kinley bersinar dengan energi, kekuatannya melonjak naik. Melihat peluang, para pria itu langsung menyerang bersama-sama. Kinley membalas dengan hujan pukulan dan tendangan mematikan, setiap serangan akurat dan menghancurkan. Para penyerang kewalahan, satu persatu tumbang, tak sanggup menahan gempuran Kinley. Satu orang mencoba memanfaatkan kelengahan Kinley dan menerjang dari belakang sambil berteriak menantang. Kinley sempat terkejut, namun langsung berbalik dan menghantam punggungnya dengan tendangan. Pria itu terhempas ke tanah. Melihat kekuatan luar biasa Kinley, para penyerang yang tersisa ketakutan dan memilih kabur. Fang hanya bisa menatap dengan tatapan tak percaya, tak sanggup memahami kekuatan Kinley. Kinley lalu berjalan mendekati Fang dengan tatapan tajam. Dengan gerakan cepat dan penuh tenaga, ia mendorong Fang hingga terhempas ke tanah. Tubuh Kinley terus bersinar, kekuatannya memancar keluar. Matanya tak lepas dari Fang dan tinjunya terangkat siap menghantam wajah musuhnya. Melihat pukulan itu datang, Fang memohon dengan putus asa agar Kinley mengampuninya. Namun Kinley tak bergeming, tak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Ia menghantam wajah Fang dengan kekuatan penuh. Zitan menyaksikan semuanya dengan mata terbelalak, tak bisa percaya bahwa pria kuat di hadapannya adalah pria yang dulu dianggap tak berguna. Kinley berdiri sendiri di tengah para musuh yang tergeletak tubuhnya memancarkan kekuatan. Zitan yang masih syok hanya bisa bertanya dalam hati, kapan saudara iparnya jadi sekuat ini? Kinley menghela napas lega, pertarungan akhirnya berakhir dengan kemenangannya. Lalu pandangannya tertuju pada Zitan dan ia segera mulai melepaskan ikatan yang membelenggunya. Gerakannya cepat dan cekatan karena mereka harus segera pergi agar keluarga Zitan tak khawatir. Saat Kinley membebaskan Zitan, gadis itu meringis kesakitan dan suaranya terdengar lirih. Mereka segera pergi, langkah kaki mereka menggema di antara keheningan. Zitan, yang dipenuhi rasa syukur, kesulitan menemukan kata-kata untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pipinya memerah karena malu dan rasa haru, dan ia memanggil Kinley dengan suara pelan. Kinley menoleh dengan ekspresi penasaran. Zitan menyelipkan rambut ke belakang telinganya, mengumpulkan keberanian untuk mengundang Kinley datang bersamanya. Untuk menutupi rasa malunya, Zitan buru-buru menambahkan bahwa undangan itu semata-mata demi keamanannya, karena ia khawatir para penjahat itu akan datang lagi. Zitan mengatakan bahwa itu satu-satunya alasan. Kinley tak menyangka akan diundang dan sempat khawatir ia salah paham. Namun wajahnya melunak dan ia menerima undangan itu dengan senyum. Keesokan harinya, Kinley kembali ke klinik untuk menemui Liang Qing. Ia ingin memastikan bahwa tugas yang ia berikan berjalan lancar. Dengan ekspresi tenang, Liang Qing melaporkan bahwa ia telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ia juga memberitahu Kinley bahwa dokumen bisa diperiksa nanti di kantor Tano. Kinley benar-benar terkesan dengan kecepatan Liang Qing menyelesaikan tugas itu. Ia bergumam lega bahwa sekarang sudah waktunya memberi rumah bagi Qingin. Ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan Qingin dan memberinya tempat tinggal yang layak adalah prioritasnya. Kinley pun mengajak Liang Qing untuk ikut memeriksa rumah yang sudah dipilihkan. Mereka pun naik mobil bersama, bersiap memulai petualangan mencari rumah. Saat mobil mulai berjalan, Kinley menguap panjang dan matanya mulai mengantuk. Namun tiba-tiba ponselnya berdering. Ia mengangkat telepon itu, mengira hanya panggilan biasa. Ternyata suara Jo Anjun terdengar dari seberang penuh semangat memberitahu bahwa ia punya kabar baik.